Ada orang di sana. Tolong aku. Buka pintu. Ada orang di sana, aku mau mati. Untungnya aku tidak selingkuh. Anak ini milikmu. Untung saja. Ah, ah, ah. Apakah itu kamu, Yuge? Cepat bangun. Kita pergi. Xiao Ruo, kenapa kamu berhenti? Ah, 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 ah. Xiao Ruo, kamu melakukan apa? Apa yang kamu lakukan? Hari ini adalah hari matimu. Apa yang kamu katakan? Aduh, Xiao Ruo. Kamu adalah sahabat terbaikku. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Diam? Aduh. Kalau bukan karena ingin mendapatkan kembali barangku. Siapa peduli padamu? Bajingan, kamu tahu kenapa kita berdua mirip? Karena aku adalah anak kandung Jiang Shen. Seharusnya aku yang menjadi putri sulung keluarga Jiang. Apa kau bilang kau adalah putri kandung ayahku? Kau yang seharusnya. Semua karena ibumu yang hina itu. Dia tahu ayahku sudah punya istri dan anak. Tapi tetap memancing perhatian ayahku. Tapi tidak apa-apa. Ketika kau mati, saya adalah satu-satunya putri keluarga Jiang. Hahaha, suamimu. Sahammu semuanya milikku. Dan kamu bisa mati bersama anak harammu. Selamat datang Jenderal kembali ke tanah air. Selamat datang Jenderal kembali ke tanah air. Kakak Yuhang, ada yang tidak beres. Baru saja keluarga Lu mengirim orang untuk menculik Jiang Yao. Aku mengejar tapi tidak berhasil. Kenapa Jiang Yao? Kenapa kamu mengkhianati aku? Kakak Yuheng, Xia Yao dia pergi ya sudah. Kamu mabuk. Kalau begitu aku antar kamu pulang untuk istirahat. Ayo. Ah ah ah. Semangat. Ah tolong aku. Aku mau melahirkan. Ah cepatlah ah. Xiao Yan Xiao Ce. Kita sudah sampai. Ayo. Selamat pagi, Jenderal Ji. Pengacara grup Lu sudah datang. Suruh dia ke kantor saya. Siapa yang datang dengan sikap tidak tahu aturan seperti ini? Apakah Jenderal Ji bisa ditemui kapan saja? Cepat pergi. Melukai orang dengan sengaja adalah tindakan kriminal. Apakah kamu berani mengusir kami dengan kekerasan? Saya tidak keberatan untuk menggugatmu. Saya datang untuk mencari Dedi. Kamu tidak punya hak untuk mengusir kami. Anak kecil seperti kamu tidak perlu bicara soal hak. Keluarga Ji tidak pernah mengusir orang yang tidak mau pergi. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menganiaya orang lain dengan sengaja dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 3 tahun, penahanan, atau pengawasan. Adik saya masih di bawah umur. Kau tunggu saja di penjara. Kau ribut apa sih? Nyonya. Nyonya. Saya adalah asisten pengacara Jiang Yan, pengacara Jiang terkenal di industri ini. Seorang pengacara misterius yang tak pernah kalah. Nyonya, Anda yakin ingin membantu keluarga Lu? Panggil saja saya asisten Jiang. Bawa kita bertemu dengan MRG. Baik. Kakak, apakah kita benar-benar bisa bertemu dengan ayah kita nanti? Kamu tidak bisa sedikit lebih bersemangat. Ah, kakak. Kamu tidak ingin bertemu dengan ayah. Mengapa dia bisa begitu jahat? Saya adalah seorang pengacara terkenal. Jiang Lu akan saya perjuangkan keadilan dan menghakiminya. Haha, baiklah, mari kita pergi.
Pak Ji, pengacara dari keluarga Lu datang nih. Jiang Yao. Jahat tidak boleh mendekati ibuku. Jahat, kakak Dedi. Bukan pria brengsek. Ayah, anak ini. Dedi, ya, Jiang Ce, tidak boleh. Kau lupa, kita harus membantu paman Lu mendapatkan keadilan. Kan, Mami? Baiklah, Jizong. Kami mewakili keluarga Lu, mengajukan tuntutan ganti rugi terkait peniruan desain kepada perusahaan Anda. Kalau tidak, kami akan ke pengadilan, mewakili keluarga Lu. 5 tahun lalu, demi ini, Lu Feng mengkhianatiku, meninggalkanku, masih mau melawan aku demi dia. Anak pengasuh ini, benar-benar layak kamu suka King Yao. Apakah kamu benar-benar punya hati? Lepaskan aku. Kalau Jiu Heng tidak tahu, bagaimana aku bisa membawamu keluar dari keluarga Ji? Orang yang tanpa hati sebenarnya siapa? Dengar-dengar kamu mau menikah dengan Jia Ruo ya? Baik, aku doakan kalian selamanya bahagia bersama. Menikah? Aku tidak pernah sekalipun. Gegelong, kamu belum selesai bertemu klien. Ibu masih menunggu kita pulang makan malam. Bagaimana mungkin Jiang Yao? Bukankah dia sudah meninggal? Yao Yao, selama ini kamu pergi kemana saja? Kami mencarimu dengan susah payah. Kenapa tidak pergi ke neraka saja untuk mencariku? Jiang Yao, berani sekali kau memukulku. Apa salahnya memukulmu? Aku ingin sekali mengkuliti kulitmu, mematahkan tulangmu dan mengambil uratmu. Jiang Ruo, kalau aku bilang kamu menyakitiku, maka aku akan mengembalikan semua rasa sakit itu padamu berkali-kali lipat. Kak Yu Heng, kamu lihat dia? Aku hanya khawatir padanya. Dia tidak menghargai, malah marah padaku. Jiang, kenapa kamu bilang begitu? Jiang Ruo, ada kamu dan Jiu Heng. Kamu bersekongkol dengannya. Aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Mami, ada apa denganmu? MRG. Hari ini saya mewakili grup Lu untuk kasus plagiarisme perhiasan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Anda. Jika grup G dapat mencabut produk yang diplagiatkan, dan meminta maaf secara publik, kami grup Lu bisa mempertimbangkan untuk menarik tuntutan kami. Jiang Yao, bisakah kamu begitu yakin bahwa itu adalah grup G yang melakukan plagiarisme, bukan grup Lu yang menuduh palsu? Plagiat? Kalau begitu, Jiang Yao hari ini bukan datang untuk membalas dendam padaku. Tidak benar, karena beberapa sketsa desain sudah aku daftarkan terlebih dahulu. Mereka tidak mungkin punya bukti. Benar, Yao Yao. Tak disangka, setelah beberapa tahun tidak bertemu, kamu malah bekerja sama dengan orang luar untuk mengkhianati Gege. Kamu apa? Cuma daun bawang. Sekarang adalah pengacara grup Lu, sedang bernegosiasi dengan presiden grup G, mengenai tuduhan penjiplakan desain perhiasan Lu oleh G. Kamu apa? Berhak ikut campur. Saya adalah perancang perhiasan G. Saya tidak berhak. Apa kamu, anak kecil ini, berhak? Jadi kamu adalah si pembobol itu. Kamu tahu siapa desain yang kamu curi? Berani sekali kamu bicara di sini. Aku tidak perlu mendengar omong kosongmu. Karya-karyaku ini adalah hasil pengorbanan dan kerja keras tanpa henti. Menghujatiku bisa berakibat hukum. Berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan sengaja melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, pihak yang dirugikan berhak meminta ganti rugi yang sesuai. Karena kamu tidak mengakui, maka kita hanya bisa bertindak sesuai hukum. Ini adalah grup G. Saya lihat siapa yang berani menggerakkan saya. Pengacara saya, Jiang Yan, berani. Pengacara saya, Jiang Yan, berani. Hanya kamu yang pengacara Jiang Yan. Kamu hanya anak hasil hubungan ibumu dengan pria liar Lu Feng. Anak liar saja. Anak liar artinya tidak terdidik. Berbicara sembarangan di sini, tidak takut lidahnya tersakiti. Aku bukan anak liar, kalau bukan karena kamu saat itu. Ibuku tidak akan hidup dalam penderitaan seperti ini. Saat jatuh, apa yang kau lakukan padanya? Kakak Yu Heng. Aku bisa melakukan apa padanya. Sekarang dua anak nakal ini menggangguku. Kau harus membantuku. Dadi kau tidak boleh membantunya. Dia adalah orang ketiga yang merusak keluarga kita. Kami bukan anak haram. Kami adalah anak-anakmu. Apa kamu tidak ingin kami dan ibu lagi? Anak haram, tutup mulutmu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu katakan? Mengapa kamu marah pada anak-anak? Kamu bilang aku marah. Kakak Yuhe, aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Sekarang kau bicara tentang dua anak nakal itu apa? Bersama jangan bicara omong kosong. Jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Jiu Heng, apa yang kau pura-pura di sini?
Kalian berdua akan bertemu orang tua dan makan malam. Bagaimana mungkin kita tiga menghalangi kalian berdua untuk bercerita satu sama lain? Xiangyang, jangan bilang aku dan dia tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya, lalu bagaimana? Dulu kamu hamil dan selingkuh. Bahkan kabur dengan Lu Feng meninggalkan keluarga Ji. Jelas itu salahmu. Kenapa kamu bisa berdiri di posisi tinggi dan mengkritikku? Kenapa dulu jika bukan karena persetujuanmu? Jiang Ruo berani. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Jiang Yao mengungkapkan kebenaran. Yao Yao, sudah cukup. Ini sudah 5 tahun berlalu. Meski aku tidak tahu apa tujuanmu ke keluarga Ji. Tapi kamu seharusnya pulang dan menjenguk ayah. Sejak kamu kabur dengan Lu Feng, ayah selalu merindukanmu. Tentu saja, aku akan pergi menjenguk. Tapi apa kamu tidak takut? Apa kamu tidak takut aku kembali? Identitasmu sebagai putri keluarga Jiang akan hilang, bukan? Ji Yuheng. Karena hari ini kita belum sepakat mengenai plagiarisme perhiasan ini. Ini adalah surat pengacara. Kita akan bertemu di pengadilan. Ayo. Tunjukkan semangat, Kak Heng. Orang tuaku menunggu kita pulang untuk makan. Tunggu ya Aroh ya. Bicarakan dengan dia tentang perkawinan UR. Ya. Tidak baik UR terus mengikuti dia tanpa nama atau status. Betul juga. Kalau terlambat bertindak. Seperti orang tertentu, harus lebih banyak. Menjadi selingkuhan selama lebih dari 10 tahun. Xiangyang. Kamu manusia atau hantu? Kenapa aku tidak mati? Apakah kamu sangat kecewa? Ai Yao Yao, apa yang kamu katakan? Saya hanya terlalu terkejut. Lagi pula, ini sudah 5 tahun yang lalu. Kamu kabur dengan selingkuhan, menghebohkan Jizong, dan menyerang keluarga Jiang. Kalau bukan karena Ruo-Ruo yang menemani dan memberi pencerahan padanya. Hari ini kamu kembali, mungkin saja tidak bisa bertemu ayahmu. Memberi pencerahan dan menemani. Mengangkat posisi selingkuhan. Mengambil suami orang lain dibicarakan dengan begitu segar dan berbeda. Hanya orang seperti Anda yang bisa disebut teh hijau kelas atas. Tampaknya putri Anda memang mewarisi banyak esensi dari Anda. Jiang Yao, di mana didikanmu? Apakah Anda punya didikan? Atas tidak lurus, bawah pun miring. Bagaimanapun, saat ibu saya hamil saya, Anda sedang berkeliaran di luar. Kamu ini si nenek tua dan pelakor. Menghancurkan mama, omong kosong. Siapa yang menyakiti kamu, Jiang Yao? Kakak Yu Heng siapa yang bisa menyakitinya? Lihat dia sekarang, baik-baik saja berdiri di sini. Lalu membawa pulang 2 anak haram. Benar-benar memalukan keluarga Jiang kita, HMPH, ya, Jiang Yao. Perbuatanmu yang memalukan dulu. Benar-benar membuat keluarga Jiang menjadi bahan tertawaan. Kenapa kau tidak mati di luar sana, dan malah berani kembali? Mengapa aku tidak bisa kembali? Zhang Zhen, aku katakan, hari ini aku kembali hanya untuk satu hal. Grup Xiao milik ibuku yang memberikannya kepadaku. Kembalikan itu padaku sekarang. Hahaha. Apa milikmu? Aku adalah ahli warisah. Apakah aku memberimu warisan? Itu urusanku. Dan lagi, kamu berselingkuh saat masih menikah. Itu memberi dampak besar pada Xiao Group. Aku yang susah payah menenangkan keadaan ini. Apa hakmu untuk mendapatkan saham Xiao? Kamu, hei, bangsat, tidak tahu malu. Ingin menelan harta ibu. Ayo, adik, jangan berkata kotor. Sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pewarisan berdasarkan wasiat lebih tinggi daripada pewarisan menurut undang-undang. Apalagi kamu selingkuh saat menikah dan punya anak luar nikah. Kamu adalah orang yang tidak berhak mewarisi harta nenek. Surat wasiat yang omong kosong. Ibunya sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Di mana ada surat wasiat? Seorang anak kecil yang pakai celana bolong. Tahu apa tentang hukum? Kalau kamu terus berulah, saya akan memanggil keamanan. Saya adalah pengacara Jiang Yan yang tidak pernah kalah di dunia hukum. Kamu berani meragukan saya? Hahaha. Jiang Yao, kamu tidak bisa mengabaikan anak setelah melahirkannya. Ini bukan tempat yang tepat untuk bermain rumah-rumahan. Berkali-kali mengatakan kebohongan yang tidak masuk akal ini. Lihatlah, ayah sudah marah seperti apa sekarang. Kenapa kau tidak segera membuat kedua anak nakal ini minta maaf kepada ayah? Betul, Yao Yao, kau ini, anak kecil sudah bicara tanpa berpikir. Jika tidak diberi pendidikan yang baik, nanti saat dewasa bisa melakukan hal-hal buruk. Bukankah itu akan mencoreng nama Jiang keluarga lagi? Kalau kau masih punya sedikit rasa kasih sayang, buat dia segera minta maaf kepada ayahnya. Yang seharusnya minta maaf adalah kalian. Lihat ini, inilah wasiat. Wasiat. HMPH, Yao Yao sekarang masih menghasut anakmu.
dengan wasiat palsu untuk menipu harta ayahmu. Cepat pergi dari sini. Aku Jiang Zhen tidak butuh anak perempuan seperti kamu. Menolak menerima minuman, makan hukuman, berikan ponsel saya. Halo, 110. Saya pengacara Jiang Yan. Segera laporkan. Ketua Jiang Zhen dari grup Ziao telah menggelapkan harta orang lain. Saya di lokasi. Buktinya sangat cukup. HMPH, mengandalkan kekuatan orang lainnya. Jangan kira hanya karena kamu pegang telepon dan bicara sedikit. Aku akan percaya begitu saja. Kamu masih seorang pengacara. Seorang bocah bau susu yang belum dewasa. Belum disapih, kan? Bohong juga tanpa persiapan. Halo, pengadilan. Saya adalah pengacara Jiang Yan. Sekarang saya meminta untuk memproses kasus terhadap Chairman Xiao, Jiang Zhen, atas tuduhan menggelapkan kekayaan orang lain. Baru saja saya telah melapor ke polisi. Sekarang polisi sedang dalam perjalanan. Tolong kirim orang untuk mengumpulkan bukti segera. Baik, pengacara Jiang. Saya sekarang mengirim orang ke sana. Jiang Yao, kau ini anak yang tidak berbakti. Aku adalah ayahmu. Apakah kau mengajarkan anak untuk menghadapi ayahnya seperti ini? Ayah yang tidak penyayang ingin anaknya berbakti. HMPH, pria penggantung hidup. Jika tidak mengembalikan barang-barang nenek, bersiaplah untuk menghadapi kakakku. Bangkrut sampai rumahmu. Bajingan. Aku akan memukul mati kamu. Bagaimana tangan ayah dan suami? Meningkatkan hukuman karena sengaja melukai kalian. Berani-beraninya kamu terus berpura-pura. Menunggu polisi datang. Aku lihat, mereka akan menculik seluruh keluarga Anda. Bukan. Kamu ini tante muda penggoda. Memang benar, kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Siapa yang adalah pengacara Jiang Yan? Siapa yang adalah pengacara Jiang Yan? Saya adalah pengacara Jiang Yan. Ternyata dia masih anak kecil. Pak polisi, saya mau lapor polisi. Mereka berdua masuk ke rumah orang secara ilegal dan sengaja melukai orang. Segera tangkap mereka. Tanganku sakit. Tangan sakit. Tolong ikut kami. Aduh, memang sendiri yang menyesal tak ada gunanya. Jiang Yao, kalian berdua dan anak liar itu tunggu saja di penjara. Saya adalah pengacara Jiang Yan. Saya lihat siapa yang berani membawa ibuku pergi. Yeah. Pengacara Jiang masih memberi. Dia memang pengacara. Pakar hukum Jiang, Anda seharusnya tidak melakukan pelanggaran hukum sebagai seorang pengacara. Entro una residencia de forma ilegal e feriu alguem intencionalmente. Por favor, ven a conosco. Quem dice que entramos na residencia de forma ilegal e ferimos alguem. Idiota. Vou te bater até fichar sem sentido. Crime de ferir alguem intencionalmente. Agravado. Grave toda esa cena agora mesmo. Tem provas de que eles me intimidaram a mim e a min HMI. Jadi orang yang benar-benar harus ditangkap seharusnya mereka. Saya menggugat mereka karena sengaja melukai. Tidak akan memaafkan. Jiang Yao, apakah kau ingin mengirim ayahmu ke penjara dengan tanganmu sendiri? Saya bisa mencabut gugatan, tapi syaratnya kau harus mengembalikan grup Ziao padaku. Haha, jangan. Saya memberikan obat kepada perusahaan ayah, dan aku akan memberikannya padamu. Ayah, jangan potong. Cepat tanda tangani ya. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi untuk menangkap kalian. Mama Bang Makmi berhasil. Bang. Polisi. Terima kasih atas bantuannya. Ayo kita pulang ke rumah nenek lu untuk makan, ya. Ngomong-ngomong, Tuan Ji, kita akan bertemu di pengadilan untuk kasus plagiat perhiasan. HMPH, ayo pergi, semangat. Dedi, kamu percaya padaku. Benarkah si pelakor ini menyalin kamu? Ayo cepat minta maaf kepada Mami dan Paman lu. Baik, aku mengerti. Xiao sudah pergi. Jangan berlarian sembarangan.
Apakah desain yang kamu berikan padaku benar-benar hasil plagiat? Kak Yu Heng, bagaimana kamu bisa percaya pada beberapa kata dari Jiang Yao dan anak haram itu? Kau curiga padaku. Semua yang kubuat ini kan demi dirimu. Apakah demi diriku atau demi diri sendiri? Abang Yu Heng, tenang saja. Desainku sudah terdaftar hak ciptanya. Aku bisa merugikan siapapun, tapi tidak mungkin merugikanmu. Kau harusnya begitu. Yu He. Tolong buatkan saya tes paternitas. Aduh Ruo-Ruo. Bagaimana ini? Si Nona Yao itu datang dengan ganas. Sekarang Jizong tidak membantu kita. Ayahmu kerja keras membangun grup Xiao. Dia telah menipu kita lagi. Oh, bagaimana kami berdua akan menghadapi keluarga ini di masa depan? Ya, Ruo-Ruo, cepat pikirkan solusinya. Bantu ayah untuk merebut kembali grup Xiao. Besok malam pada lelang amal. Saya akan membuat semua desain yang saya dapatkan sebelumnya menjadi produk jadi. Lalu saya lelangkan. Nanti saya akan memanfaatkan opini publik untuk masuk ke keluarga Ji. Selama aku menjadi ibu Ji. Sebuah kelompok kecil seperti Little Yao Group tidak masalah. Ayo, makan buah. Terima kasih Paman Lu. Xiao Yao, karena urusan Xiao Feng kau pergi ke rumah Jiang. Apakah mereka menyulitkanmu? Ah, semuanya salahku. Ayo, Bulu. Kalau begitu, Anda terlalu sopan. Sejak ibu meninggal dunia. Kalau bukan karena perhatian dan perawatan Anda, apakah saya bisa tumbuh sebesar ini? Mereka pasti sudah membahayakan saya sejak dulu. Jadi, Anda jangan khawatir. Soal Brother Lu Feng, ya, ini urusan aku. Nenek Luo, jangan khawatir. Aku dan kakak ada di sini. Tak ada yang berani menyakiti. Mama, jaga diri baik-baik. Xia Yao, aku nggak nyangka. Kamu mendidik kedua anak ini begitu baik. Di usia yang begitu muda, sudah begitu berprestasi. Mama tidak pernah mengajari kami hal-hal seperti ini. Semua kami pelajari sendiri. Benar, benar, benar. Xiao Yan dan Xiao Che adalah yang terbaik. Ayo, nenek bawa kalian minum jus. Oke, bagus. Yao Yao, waktu itu, orang yang menyebarkan foto kami di tempat tidur. Detektif saya sudah menemukannya. Ini foto aslinya. Setelah membandingkan teknologi, wanita setengah muka ini adalah Jiang Ruo. Dia memang sudah mirip denganmu. Lalu dia juga menggunakan riasan imitasi. Dia juga sengaja memilih sudut pengambilan gambar. Itulah sebabnya semua orang berpikir bahwa orang ini adalah kamu. Laki-laki itu juga menggunakan metode yang sama. Saya menemukan bahwa laki-laki itu mendapatkan uang dari Jiang Ruo. Jadi melarikan diri ke luar negeri. Ini membuat pencarian menjadi sulit. Tapi tenang saja, saya pasti akan menemukan orang ini. Membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Ya. Terima kasih banyak, Kak Lu Feng. Xiao Yao terlalu sopan jika mengatakan itu. Oh, ya, 5 tahun yang lalu. Jiang Ruo mendorongmu dari jembatan itu adalah sudut buta kamera. Saat ini belum ada bukti yang menguntungkanmu. Maaf, aku tahu. Sepertinya kita hanya bisa membuat Jiang Ruo mengaku sendiri. Kesalahan yang aku buat sendiri. Oh iya, undangan pesta amal sudah dapat belum? Sudah dapat, tapi kenapa kamu mau pergi ke pesta itu? Aku sudah tahu sejak awal. Hari ini kita ke GC mungkin tidak berjalan lancar. Karena Jiang Ruo tetap adalah perancang perhiasan GC. Asalkan Ji Yu Heng ingin melindunginya. Pencurian itu tidak mempengaruhinya. Namun di pesta amal perhiasan, dia pasti akan menunjukkan hasil desainnya. Nanti di depan umum. Ji Yu Heng tidak bisa melindunginya. Hai. Halo. Lu Feng, ya Olang. Sheng Yao, sebenarnya aku mengharapkan apa darimu? Jiang Yao. Kamu masih terlibat dengan selingkuhan ini. Ji Yu Heng, apa posisi kamu untuk mengatakannya padaku? Dedi, aku sudah menasihatimu. Kamu masih bersama dengan wanita ini. Mobil kecil, aku dan dia, apa yang terjadi padaku? Mengapa setiap kali bertemu anak ini, aku selalu merasa lembut hati? Mana ada begitu banyak alasan. Karena dia adalah seorang pria brengsek. Pria brengsek itu suka bersama wanita simpanan. Kamu dan aku serta kakak Yu Heng saling mencintai. Bukan wanita simpanan. Justru kalian berdua. Adalah kamu yang tidak bisa menjaga kesusilaan sebagai seorang ibu. Anak hasil selingkuh.
Tutup mulutmu, jangan bicara omong kosong lagi. Aku serius, percaya tidak kalau aku sobek mulutmu. Siang Yang, berani kau pukul. Ulangi, Yu Heng kakakmu melihat mereka. Menurut peraturan terkait, memfitnah orang lain dengan membuat fakta palsu, jika kasusnya parah, bisa membentuk suatu pencemaran nama baik, ditangani dengan hukuman penjara 3 tahun atau kurang, atau dicambuk, dilarang, atau dicabut hak politiknya. Kau yang menyebarkan berita bohong lagi. Mamiku, kita lihat di pengadilan saja. Abang Feng, mari kita masuk. Abang Yong, lihat mereka. Siapa Jiang Ruo yang mengatakan kau saling jatuh cinta? Jangan bicara ngawur. Kak Yu Heng, tunggu aku. Yao Yao, apakah kamu masih menyukaiku? Kembali kali ini untuk mengambil barang-barang ibuku dan membersihkan namaku yang tercemar. Kemudian aku akan menyeret Jiang Ruo, si pembunuh, ke pengadilan. Adapun aku dan Ji Yu Heng, tidak mungkin terjadi. Mama, jangan khawatir. Aku pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Dan aku pasti akan membalaskan dendam malam ini. Benar? Ya. Malam ini, Mama bergantung padamu. Ayo. Para tamu, selamat datang di acara Ama malam ini. Ini adalah barang lelang pertama malam ini. Gelang sumbangan dari Nyonya Hi. Gelang ini terukir dari kristal putih. Harga awal 1 juta. Mulai penawaran sekarang. 2 juta. 2 juta yuan, itu jumlah yang tidak kecil bagi Yao. Kamu juga tidak punya pekerjaan. Dari mana uangnya? HMPH? Jangan-jangan ini hasil dari tidur. Tante, kamu sekali lagi menyebarkan rumor, semakin parah saja. Lagi pula, cuma 2 juta itu kan? Aku saja bisa menghabiskan lebih dari itu untuk 1 kali sidang. Hanya kamu, anak haram, yang menganggap ini bukan jumlah kecil. Kakak Yu Heng, lihat, mereka lagi bicara tentang aku. Apa kamu mau semua orang melihatmu dipermalukan? Jangan terlalu gelisah. Jiang Yao, tunggu aku jadi Nyonya Ji. Aku bisa membunuhmu sekali. Aku bisa membunuhmu kedua kali. Barang ini berhasil diperebutkan oleh Nona Jiang Yao. Sekarang, mari kita sambut barang terakhir malam ini. 3 perhiasan terakhir ini adalah desain terbaru dari Nona Jiang Ruo dari grup Ji. Tak tergantikan. Sekarang mari kita sambut bintang baru di dunia perhiasan, Miss Jiang Ruo. Atas panggung, Miss Ruo. Saya sangat berhormat bisa berdiri di sini untuk menyumbangkan sebagian kasih sayang saya untuk Amal. Perhiasan-perhiasan ini, semua saya buat khusus untuk acara puncak malam ini. Kenakanlah mereka, tidak hanya unik, tapi juga melambangkan kepedulian dermawan para tamu. Apakah kamu yakin karya ini milikmu? Asalkan kamu membantuku mendapatkan desain dari master desain luar negeri, King, aku akan memberimu 2 juta lagi. Baik, aku akan kirim padamu. Baik, aku akan transfer sekarang juga. Saya segera mendaftarkan desainnya di situs hak kekayaan intelektual dalam negeri. Begitu saya mendapatkannya, bahkan jika King datang sendiri untuk mengecek, saya pasti tidak akan kalah. Karya-karya ini tentunya milik saya. Setiap karya saya akan mendaftar hak cipta. Segera setelah selesai, memiliki sertifikasi yang sah. Yang Yao, apakah kamu cemburu padaku? Adik kamu sengaja menuduhku? Ya, nah haramu itu bilang. Menyebarkan rumor dengan serius bisa ditahan. Yang Yao, apakah dia adalah putri Jiang Yang? Abur 5 tahun lalu. Enar kan? Dengar-dengar dia mengkhianati Ji Yu Heng. Dia bahkan melahirkan anak dari pelaku selingkuh itu. Oh, ini dia. Dia kan? Iya, kamu pencuri ini. Karya-karyamu sama persis dengan gaya King. Kamu hanya mengandalkan perbedaan. Informasi hak cipta di dalam dan luar negeri. Baru berani mencontek secara terang-terangan seperti ini. Master, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Melanggar hukum dengan sadar. Dikenai hukuman yang lebih berat. Kamu ini anak kecil yang nakal. Meskipun kamu pengacara. Mengatakan aku mencontek. Harus menunjukkan bukti. Kalau tidak, saya akan menuntut kalian karena fitnah. Siapa bilang kami tidak punya bukti? Saya adalah desainer terkenal dari luar negeri, King. Saya sekarang melaporkan orang hebat ini dengan nama asli saya, mencontek karya saya. Ah, bagaimana mungkin? ， . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 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 . 。 怎么可能？
Apa yang kamu katakan ini? Anak haram. Bagaimana mungkin kamu adalah King? Jiao Yao, apakah itu kamu? Sekarang kamu berusaha menjebak saya, dengan sengaja membuat anak haram ini berbohong. Benar-benar atasan yang tidak benar, bawahan pun serba salah. Mulut ibu saya tidak sejahat itu. Saya benar-benar adalah raja. Kamu memang tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Kalau begitu, kamu pergi bilang ke polisi. Apa? Raja, ternyata ini anak kecil. Bukti-bukti ini terlihat seolah-olah bukan palsu. Segera lakukan pencarian. Apakah Jiang Ruo benar-benar menjiplak? Ini perlu dicari tahu. Kali ini terlalu memalukan. Ya, Xiao Qi, aku tahu kamu tidak suka padaku. Tapi kamu juga tidak bisa demi ibumu mengarang bukti-bukti palsu untuk menjatuhkanku. Karyaku di dalam negeri sudah terdaftar. Aku tahu ibumu ingin merebut Yu Heng dariku. Tapi apa yang kamu lakukan tidak hanya akan menghancurkan namaku, tapi juga akan merugikan BBG. Apakah kamu tuli dan buta? Karena kamu tidak mengakui saudara laki-lakiku sebagai King. Setidaknya kamu mengenal karya-karyanya ini, kan? Ternyata itu adalah plagiarisme. Lihatlah, memang benar, bukan begitu. Untuk mencegah desain saudara laki-lakiku dicuri. Setiap sketsa yang dia buat, aku langsung mengesahkan dokumennya. Dengan begitu, kalau gambar desain dicuri, kita punya hak cipta 100%. Mengerti? Master, ini tidak mungkin, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Ini semua adalah fitnah dari kalian. Bukan. Sebagai pengacara, saya tidak pernah melanggar hukum. Karena kamu keras kepala. Kalau begitu, kita jumpa di pengadilan. Bawa dia ke kantor polisi. Ya. Ya ampun, si King ternyata benar-benar masih anak-anak. Tapi Jiang Ruo memang tidak tahu malu. Malah menyergap karya orang lain. Padahal sebelumnya saya pernah membeli perhiasan darinya. Sial sekali. Tapi pikiran nakal ini sangat teliti. Dan dia juga seorang pengacara. Kedua saudara laki-laki ini benar-benar jenius kecil. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan. Kakak Yu Heng, percaya padaku, aku tidak menyontek. Benar, Xiao dan mereka, demi membantu keluarga Lu, mereka sengaja menuduhku. Mereka hanya ingin menekan keluarga Ji. Cukup. Maaf, aku salah menilai orang. Kerugian yang disebabkan oleh King akan kubayar dengan cepat. Abang Yu Heng, bukan seperti itu. Tolong selamatkan aku. Abang Yu Heng. Selamatkan aku. Abang Yu Heng, lepaskan aku. Ji Yu Heng, kau hanya terus memandangku. Dihina oleh Jiang Yao dan kedua anak nakal itu. Ya. Kau lupa siapa yang menyelamatkan nyawamu 5 tahun lalu. Ji Yu Heng, kau tidak boleh melupakan kebaikan orang lain. Cukup. Lepaskan dia. Yu He kakak, berhenti. Lepaskan dia. Yu He kakak. Maaf atas masalah plagiarisme desain dari keluarga Lu. Dan untuk kejadian kali ini kami bersedia untuk memberikan kompensasi. Tolong biarkan dia pergi. Kepala JI, kamu benar-benar menghargai wanita. Ayah, mengapa kamu melindungi wanita jahat itu? Dia mencuri barangku. Dia juga memarahiku. Mengapa kamu membantunya? Maaf, karena dia telah berbuat baik padaku. Cukup, adikku, tidak ada banyak alasan. Karena dia memang seorang pria brengsek. Kita tidak usah peduli padanya. Ayo pulang, sayang. Dandi lebih memilih melindungi wanita jahat itu. Dia tidak mau membantuku. Sayang, kita tidak bisa mengorbankan diri untuk orang yang tidak berharga. Tahu kan, mobil kecil. Aku, Pak Ji, sudah bersedia untuk mengganti rugi. Hal-hal yang membuat keluarga Lu dan kami bangga. Saya bisa tidak menuntut. Namun, saya selalu berpikir bahwa Jizong adalah orang yang berprinsip. Tak disangka Jizong juga merasa sedih. Misteri kecantikan. Kita pergi. Ayo semangat. Hei. Ganti rugi ingat untuk segera transfer ke rekeningku. Ibu, jangan menangis lagi. Jangan menangis lagi. Ibu, saya tidak bisa hidup setelah ini. Biarkan saya mati saja. Jiang Xiao berusaha merebut kakak Yu Heng dariku. Bahkan berkolaborasi dengan 2 anak liar untuk menjebakku. Jika bukan karena aku yang benar, tidak takut akan bayangan miring. Mungkin aku sudah dikirim ke sana sejak lama. Bagaimana dengan Eva Hai? Kakak Yuhi.
Apakah dia akan tertipu oleh Jiang Yao dan ketiga orang itu? Tidak akan menghiraukan aku lagi. Dia berani. Apa itu masalah berani atau tidak? Kamu biarkan Jiang Yao terus mengganggu Ruo-Ruo ya. Sejak Jiang Yao kembali, Yu He jadi dingin terhadap Ruo-Ruo. Sekarang Ruo-Ruo lagi terjebak. Dituduh plagiarisme, Ruo-Ruo kan anakmu sendiri. Cepat cari jalan keluarnya ya. Ini. Coba pikirkan bagaimana membuat Ruo-Ruo dan Ji Yuheng membuat nasi menjadi bubur. Jika begitu, Ji Yuheng tidak akan bisa menolak pernikahan ini. Ide yang bagus. Tapi sekarang kakak Yuheng sama sekali tidak peduli dengan saya. Saya punya cara apa? Hahaha. Adik, kapan kamu belajar pemrograman? Saat bosan, lihat buku dan kamu akan belajar. Aku ikut kompetisi hacker secara anonim terakhir kali. Dan aku meraih juara pertama. Tidak salah lagi, dia adalah adikku. Tapi, kamu ini sedang melakukan apa? Di pesta malam, wanita jahat itu bilang dia berutang nyawa kepada Dedi. Dan mengancam Dedi dengan itu. Aku ingin tahu, apa sebenarnya arti dari rasa terima kasih ini? Sudah beres. Bagaimana bisa ini? Siapa yang melakukan prank ini? Aku akan memperkenalkanmu pada seorang netizen hebat. Adik, tetap dekat denganku nanti. Oh. Hei. Jadi, wah, anak siapa ini? Sudah makan lebih dari 20 mangkuk mie. Ini sudah lapar berapa kali? Bos, satu mangkuk lagi. Wah, kakak ini benar-benar bisa makannya. Saya tidak bisa makan sebanyak ini dalam seminggu. Jangan berkata begitu, itu tidak sopan bagi perempuan. Apakah kamu tidak merasa dia sangat istimewa? Istimewa dalam hal makan? Maksudmu, dia adalah orang yang saya katakan akan membantu kamu. Dia adalah teman online yang kamu maksud, kan? Saya pikir dia sangat hebat. Ternyata dia juga sama seperti kita, masih anak-anak. Hanya kamu yang masih bocah. Aku dan Tian-Tian bukan begitu. Apakah adik terlihat bagus? Bagus? Bagus. Kak, kamu tidak suka dia, kan? Omong kosong, kita semua masih anak-anak. Apa itu suka atau tidak suka? Halo, saya adiknya Jiang Yan. Jiang Ce. Halo, kamu pasti adik ipar kecilku, kan? Jangan bicara sembarangan. Jiang Yan. Sayang, anak kecil tidak mengerti. Jangan percaya omongannya. Ini untukmu, terima kasih. Kalian duduk dulu, saya hampir selesai makan. Hei, saya sudah selesai makan. Kapan kita akan melakukan hal besar yang kamu katakan? Kamu mau membawanya pergi? Sangat berbahaya. Adik, Tian-Tian itu sangat hebat. Dia hanya seorang gadis kecil. Seberapa hebat sih dia? Kita harus pergi? Jiang Ce meskipun ada 10 lagi, aku bisa mengangkatnya. Hebat banget. Baiklah. Turunkan Jiang Ce. Kita berangkat sekarang. Hari ini akan bertemu klien besar. Semua semangat, ayo. Kalau menyinggung dewa kekayaan, aku ingin kalian terlihat bagus. Kepala, orangnya datang.
Anda memanggil saya untuk bekerja sama. Betul. Aku yang meminta kalian mengundang dewa kekayaan. Kenapa kalian malah mengundang 3 bocah kecil? Kamu adalah ketua geng Yamakuchi. Dari mana bocah-bocah ini datang? Cepat pergi dari sini. Jangan mengganggu urusanku. Tidak perlu melihat lagi. Kami adalah dewa keberuntunganmu. Kalian beberapa anak kecil berani bicara besar. Tidak tahu juga tentang geng gunungku. Reputasinya di kota laut ini. Kami sudah tahu tentang transaksimu dengan Jiang Ruoyo. Asalkan kamu menyerahkan bukti bahwa Jiang Ruo membeli pembunuh. Di sini ada bukti kriminal pencucian uang oleh Yamaguchi Gang. Saya bisa memberi kamu 1 hari untuk melarikan diri, sebelum saya menyerahkannya kepada polisi. Polisi apa? Hahaha. Dia mau menyerahkan bukti pencucian uang kami kepada polisi. Hahaha. Dari mana si anak haram berani mengancamku? Hari ini tidak ada yang akan keluar dari sini hidup-hidup. Kalian beri serangan. Hahaha. Hentikan, jangan maju lagi. Kalian sendiri yang bertanggung jawab. Menghadapi beberapa anak kecil seperti kalian, apalagi akibatnya? Apa kalian bingung? Seranglah. Saudara, bagaimana kalau kita lari dulu? Jangan takut, aku di sini. Hei aha. Hiya uha. Orang yang tidak berguna memang tidak berguna. Tidak bisa menghadapi seorang gadis kecil. Ah ah ah. Aku salah? Bibi, tolong ampuni aku. Bibi, bukankah lebih baik menurut apa adanya? Mengapa harus menderita seperti ini? Aku akan bertanya padamu satu persatu. Kamu jawab satu persatu. Ya. 5 tahun yang lalu, apakah Jiang Ruo menyewa kalian untuk membunuh Ji Yuheng? Ya. Apakah selain catatan transfer yang Jiang Ruo berikan kepada kalian pada saat itu, kalian masih memiliki bukti lain yang disimpan? Ini. Hei. Aduh. Saya kasih. Kalau seperti ini kan sudah cukup. Ditemukan di sini 1 juta. Asal kalian membantu saya melakukan adegan pembunuhan Ji Yuheng ini, saya akan memberi kalian 1 juta lagi. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Pergi, cepat pergi. Hei, Jiang Yan, apakah kamu benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Ini bukan gayamu. Aku adalah pengacara yang adil. Bagaimana mungkin Jiang Yan dengan mudahnya membiarkan orang jahat pergi? Kakak iparku tenang saja. Aku sudah lama mengirim bukti ke kantor polisi melalui cara teknis. Kamu tidak perlu khawatir. Yang C, jangan berteriak sembarangan. Aku tidak mau bermain denganmu lain kali. Tian. Adik laki-lakiku cuma bergurau denganmu. Kalau kamu tidak mendengarkan omongannya, itu sudah cukup. Kakak, kita sekarang sudah punya bukti. Cepat bangunkan ayah. Ya. Kakak Yuheng, aku tahu aku salah sebelumnya, tapi hatiku selalu memikirkanmu. Kalau bukan karena mencintaimu, 5 tahun yang lalu, mengapa aku rela melindungimu? Kau tidak bisa menoleh dan melihatku. Kak Yuhang, kau tahu siapa aku? Kak Yuhang, kau. Aku telah menyelamatkanmu sekali. Kamu telah menyelamatkanku sekali. Setelah kita saling beres, simpan pikiran seperti ini. Kalau tidak, pekerjaanmu di kota G juga tidak akan aman. Kak Yuheng. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil satpam. Lihat. Ayah. Anak ini sangat kekurangan kasih sayang seorang ayah. Ya, kenapa begitu melihatku langsung memanggil Dedi? Xiao Yan, Xiao Ce, kalian datang bagaimana? Meskipun tes DNA menunjukkan kita tidak memiliki hubungan darah. Tapi kenapa semakin aku melihat mereka berdua semakin aku suka? Dedi, aku baru saja melihat wanita jahat itu. Dia masih ada di kantormu. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Tentu saja bukan. Dia adalah anak lelaki. Dia hanya seorang karyawan di perusahaan Dedi. Xiao Chen, maaf.
Dia telah menyelamatkan nyawa ayah. Ayah tidak bisa meninggalkannya. Tenang saja, setelah ini kita akan saling melunasi. Mulai sekarang, jika kamu memiliki perselisihan dengannya, ayah pasti akan membantumu. Kak, aku tahu Dedi bukan pria jahat. Aku tidak salahkan. Bisa dibilang begitu. Hehe, Dedi. Aku ingin berbicara tentang budi baik ini. Jiu Heng, jika kamu berani menyakiti anakku hari ini, aku akan melawanimu. Xiao Yan Xiao Ce. Ibu mencarimu sepanjang hari. Kamu kemana saja? Tidak bilang apa-apa padaku. Telepon juga tidak diangkat. Apa kamu ingin membuat ibu khawatir? Maaf, ibu. Baterai ponselku habis. Sudah, ayo pulang. Oh ya, Mami, saya ingin adik pergi ke toilet dulu sebelum pulang. Aduh, saya tidak tahan lagi. Jangan lari. Jiang Yao, minumlah sedikit air. Jiu Heng, kamu tidak perlu berakting di depanku. Saya sudah bilang padamu, dua anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ganggu hidup mereka. Jiang Yao datang mencariku sendiri. Apa yang bisa kulakukan? Aku tutup pintunya, tidak membiarkan mereka masuk. Aku tahu kau masih marah padaku. Tapi aku bisa menjelaskan tentang kasus plagiarisme landasan itu. Insiden dengan Jiu Heng sudah berlalu. Mohon bantuannya untuk mengirim ganti rugi ke Lucy dan kedua putranya. Lu Feng. Lu Feng lagi dia. Apa yang terjadi denganku? Mengapa perasaan tubuhku panas? Apa yang kurang dariku? Apa yang bisa kamu bandingkan dengan Lu Feng? Ini yang kamu cari sendiri. Jangan gerak. Mengapa dia panas begini? Apakah dia? Apa yang kalian lakukan? Jiang Yao, kau ini pelacur tidak berperi kemanusiaan. Jiang Ruo, kau ini wanita gila. Siapa yang membiarkanmu masuk ke kantor saya sembarangan? Apa yang saya lakukan? Perempuan jahat ini, jelas-jelas sudah punya yang baru, masih saja menggoda kamu. Kamu jelas milikku, dia berhak apa? Jangan bicara sembarangan. Hati-hati, aku bisa jadi tidak sopan. Kakak Yu Heng, kamu lupa, 5 tahun yang lalu, aku melindungimu dari serangan itu. Kau pernah bilang akan memperlakukanku dengan baik. 5 tahun yang lalu, selama 5 tahun ini, ayahmu melakukan banyak hal yang tidak terhormat. Dengan nama Ji. Kau pikir aku tidak tahu. Dan tentang plagiarisme dari Lu. Itu juga aku yang membayar untuk menyelesaikannya. Jiang Ruo, meskipun kamu menyelamatkanku dulu, hal ini sudah cukup untuk membayar hutangmu. Berapa lama lagi kamu mau gunakan hal ini untuk mengancamku? Kakak Yu Heng. Aku tidak bermaksud seperti itu. Malaikat penipu. Sampai kapan kamu mau terus menipu aku? Ayah, jangan percaya dia. Dia adalah penipu. Kamu si kecil brengsek ini. Ini adalah kota G. Kamu datang untuk apa? Aku datang untuk mengungkapkan wajah buruk wanita ini. Ayah, 5 tahun lalu saat kamu mengalami bahaya hampir terbunuh. Sebenarnya itu adalah akting yang dilakukan Jiang Ruohua dengan mafia yang dibayar. Pahlawan penyelamat. Kau bohong dan fitnah. Kak Yuhi, jangan percaya pada mereka. Mereka semua dibawa oleh Jiang Yao untuk merusak hubungan kita. Tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Ini 1 juta. Hanya kau yang harus membantu aku berpura-pura. Adegan pembunuhan Ji Yuheng ini. Aku akan memberimu 1 juta lagi. Kakak Yuheng, jangan sekali-kali percaya pada mereka. Suara ini adalah hasil sintesis yang mereka buat. Keamanan, bawa dia pergi. Bibi, bukti sudah aku serahkan ke pihak kejaksaan. Dan tentang plagiarisme yang kamu lakukan terakhir kali. Semua ini akan membuatmu membayar dengan harga yang sangat mahal. Tidak, Kak Yuhe. Aku tidak melakukannya. Ini bukan perbuatanku. Semua ini adalah ulah 2 anak nakal ini. Mereka yang mencemarkan namaku. Rekaman ini palsu. Kau percayakan aku. HMPH, luka-luka yang membantu bos sudah ditangkap. Kau tinggal menunggu untuk berhadapan dengan mereka. Kau berdua lagi. Bukan kalian berdua, anak sial.
Aku akan membunuh kalian. Xingruo, kau gila. Mereka masih anak-anak. Mereka adalah iblis. Datang untuk menghancurkan perasaan kita, iblis. Kakak Jepang Korea. Percayalah padaku, aku mohon, percayalah padaku. Hanya akulah yang mencintaimu. Bawa dia ke kantor polisi. GG Yuhi. GG Yuhi. Xiao Yan, Xiao Che, kalian baik-baik saja, tidak apa-apa. Terima kasih, Daddy. Jiang Yao. Saya ingin membicarakan anak-anak dengan Anda. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya sudah bilang padamu, anak-anak itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Mulai sekarang, jembatan tetap jembatan, dan jalan tetap jalan. Baiklah, nenek Lu, jangan terburu-buru. Kita pulang. Ya, ayo. Jiang Yao, Jiang Yao. Ada apa? Kalian berdua berdiri yang benar. Kalian berdua pergi tanpa izin. Kenapa tidak bilang pada mama? Ingin membuatku khawatir sampai mati. Ya, kakak bilang, Mami, kamu tidak akan membawa kami ke tempat berbahaya. Tempat berbahaya apa? Mami tidak akan membawa kita mencari ayah. Jadi kami diam-diam datang ke sini. Nanti apapun yang kalian lakukan, harus bilang sama Mami, tahu tidak? Dan juga bukti dari Jiang Ruogu. Kalian berdua dari mana mendapatkannya? Ini Shankou? Bukan, ini dari seorang teman saya. Dia pergi ke Shankou untuk mendapatkan barang itu dan memberikannya kepada anak saya. Bagaimana kamu bisa mengenal teman yang berhubungan dengan Shankou? Mereka kan gang kriminal, memakan daging tanpa meninggalkan tulang. Ayo, Emma. Andi sudah lama di sini belum makan apa-apa. Mari kita pulang dan makan babi hutan yang dimasak nenek Lion oleh Bu Jiang Yao. Hanya tahu makan. Jangan seenaknya berlari lagi besok. Mari kita jalan pulang. Sampah lagi, selalu menuduh Jiang Yao berselingkuh. Kembali lagi membantu kamu mengubah tes paternitas. Tapi kamu tetap tidak bisa jadi Nyonya Ji. Apa gunanya aku membantumu? Tuan muda, berikan saya sekali lagi kesempatan. Saya mohon padamu. Saya mohon padamu. Saya tidak ingin masuk penjara. Kali ini saya pasti akan berhasil. Ini adalah kali terakhir kunjungan kerabat. Waktunya sudah habis. Kerabat harap meninggalkan ruangan. Ji Yuhang. Posisi CEO di perusahaan G akan kubawa. Aku pasti akan mendapatkannya. Sial. Ada apa? Xiaoyan, Mami, lihat, grup farmasi nenek sudah berubah menjadi sebuah kerangka kosong. Apa semua dana telah dipindahkan? Mami, jika kita mengambil alih sekarang, kita tidak akan mendapatkan keuntungan, tapi malah harus menanggung kerugian puluhan miliar. Jiang Zhen. Bagaimana dia berani? Obat ini adalah jerih payah ibuku. Mami, mereka pasti sudah merencanakannya lama. Begitu banyak dokumen palsu, tidak mungkin selesai dalam beberapa hari. Aku sudah bilang. Bagaimana mungkin mereka baik hati memberiku grup farmasi? Ternyata mereka menghitungku. Bagus sekali kamu, Jiang Zhen. Kalau kamu sama sekali tidak mengingat kasih sayang keluarga, jangan salahkan aku tidak mengingat kasih orang tua. Ayo, ambil villa nenek dan tinggal di sana sendiri. Yao, kamu buru-buru mau pergi kemana? Paman Lu, sekarang perusahaan nenekku sudah menjadi bangkai kosong. Kita akan pergi mencari kakek dan menghitung semuanya. Mencari Jiang Zhen. Baiklah, saya akan menemaninya. Ibu Jia ZNG pergi ke rumah Jiang. Tuan Jiang, untunglah Anda memiliki pengetahuan yang tepat. Anda memindahkan harta Xiao lebih awal. Kalau tidak, sekarang kita harus jalanan. SH, sayang sekali untuk putri kita. Apa yang harus dilakukan? Kau harus berpikir cepat dan bantu Ruo. Dia orang yang sangat baik. Sekarang dia malah dipenjara karena salah tuduh. Bagaimana dia bisa hidup setelah ini? Jangan panik, jangan panik. Aku sudah mengirim orang untuk mencari tahu. Setelah aku tahu di penjara mana dia ditahan, aku akan mencoba menyelamatkannya.
Kalian seumur hidup jangan berharap bisa membebaskan pembunuh itu. Apa yang kamu katakan? Pembunuh apa? Kakakku sudah bilang dengan jelas, kan? Nenek ini lagi pura-pura apa? Menurut peraturan terkait tentang pembunuhan berencana, hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara lebih dari 10 tahun. Untuk kejahatan yang lebih ringan, hukuman penjara antara 3 hingga 10 tahun. Kamu bicara sembarangan. Kamu tahu? Jiang Ruo yang baik hati bahkan tidak berani menginjak seekor serangga. Bagaimana mungkin dia membunuh orang? Meskipun dia mencoba membunuh. Tapi aku ingin dia tidak bisa keluar seumur hidupnya. Aduh, Lau Jiang, siapa sebenarnya yang kita sakiti? Ruo. Saudara perempuan dekat malah melakukan hal seperti ini padanya. Jangan menangis, biar aku yang menangani ini. Xiangyo, bagaimana kamu mengajar anak-anakmu? Saudaramu sekarang terkurung di penjara. Aku pikir harus segera menyelamatkannya. Malahan dia menyuruh Jiang Yan untuk menindas orang yang sudah jatuh. Berapapun juga kamu mendidik anak, tidak ada yang mendidik anak seperti kamu yang menghasilkan pembunuh. Wanita jahat itu hanya membuli ibuku. Kakakku tidak akan menyelamatkannya. Kecap ini adalah ayahmu. Dan juga milik mereka, ayah ipar. Apakah kamu membiarkan mereka berbicara seperti ini padaku? Sudahlah, Lau Jiang, anak cucu punya rezeki mereka sendiri. Yao, aku tahu kamu tidak suka padaku. Tapi tolong, ingatlah bahwa aku telah merawatmu sebelumnya. Tolong selamatkan Ruo. Kamu diam saja. Kamu merawatku. Selama bertahun-tahun ini, kalian berdua telah mengambil banyak hal dari aku. Kalau aku tahu, kamu adalah selingkuhan yang membuat ibuku marah. Aku bisa berteman dengan Jiang Ruo. Aku bisa menganggap pencuri sebagai ibu. Apapun yang terjadi, hari ini kalian berdua harus keluar dari villa ibuku. Jiang Yo. Kamu baik-baik saja. Jauh dari istriku. Jauh dari istriku. Kenapa? Lu Feng hanya membantuku sebentar. Lagi pula, siapa yang istrimu? Ayah? Apakah kamu datang untuk membantu ibu? Tidak. Ibumu membawa pembantu lain. Tidak heran kamu sudah tua dan tidak ada anak yang menemani. Daging bebek mati masih membela diri. Yuhang, kamu datang tepat waktu. Bantu aku mengawasi anak perempuan yang tidak berbakti ini. Dia bahkan ingin merebut rumahku. Mau menendang saya pergi juga. Di bawah langit ini, bagaimana bisa ada anak perempuan yang tidak menghormati orang tua seperti Anda? Cantik bebas. Maukah Anda melihat apa yang telah Anda lakukan? Kamu Yu Heng. Jangan dengarkan mereka bicara omong kosong. Bukti dia telah menyeret putri saya ke penjara. Ingin mencuri harta keluarga Jiang. Shuo sudah menemanmu bertahun-tahun. Apakah kamu akan hanya menonton? Dia dihancurkan oleh Jiang Yao yang murah hati itu. Jangan berteriak membela diri, nenek sihir. Itu tidak mungkin ayah yang mengirimnya ke dalam. Yu Heng, bagaimana kamu bisa menyakiti Ruo? Apakah kalian tidak tahu apa yang dilakukan Jiang Ruo? Masih punya muka untuk mempertanyakan saya. Yu Heng bahkan jika Ruo melakukan sesuatu. Semua itu demi kamu. Kepadamu saat ini. Benar-benar ingin membantu dua orang ini yang memberimu juling. Merencanakan membunuh keluarga Jiang. Kamu ngomong apa sih? Aku dan Jiang Yao jelas-jelas bersih. Jangan sembarangan bicara. Karena sudah jelas, jangan campuri urusan keluarga Jiang. Saya sudah memberikan kompensasi kepadamu. Masih saja mengganggu. Istriku. Apa kamu masih ingin memanfaatkan masalah plagiarisme Jiang Ruo untuk menipuku? Kamu, lepaskan. Jiu Heng. Saya akan mengatakannya sekali lagi. Saya bukan istri Anda. Jangan bicara seenaknya sendiri. Kita sudah lama bercerai. Anda memukul saya karena dia. Bisakah Anda sedikit lebih dewasa? Saya tidak melakukannya untuk siapapun. Saya memukul Anda karena diri saya sendiri. Baiklah, saya tanyakan. Siapa bilang kamu pergi tanpa pamit tahun lalu? Tapi tidak punya waktu untuk mengurus perceraian. Selama kita masih terikat sebagai suami istri, jangan berharap bisa bercampur dengan pria lain. Nona Ji sepertinya sudah lupa. Kita sudah terpisah selama 5 tahun. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita seharusnya sudah bercerai sejak lama. Oh Tuhan. Kau salah menafsirkan peraturan. Menurut aturan normal, seharusnya salah satu dari kalian yang mengajukan. Tapi kalian berdua tidak mengajukan. Jadi masih sah sebagai suami istri. Dedi, kita adalah keluarga. Kau masih dediku, kan?
Ibu, apakah kita bisa bersama Dedi mulai sekarang? SSSHH. Anak ini terus memanggilku Dedi. Apakah ada yang salah dengan tes paternitas sebelumnya? Jiang Yao, Xiao Che, dan Xiao Yan adalah anakku, kan? Dedi, sebenarnya aku. Dedi, sebenarnya aku. Jika Jiu Heng tahu kebenarannya, pasti akan merebut anak dari saya. Tidak. Mereka bukan anakmu. Jiang Yao sekarang bukan saatnya marah. Jika aku benar-benar ayah Xiao Che dan Xiao Yan, aku harus bertanggung jawab pada mereka. Bertanggung jawab tidak bisa hanya karena aku bilang bukan. Lalu bukan. Entah itu benar atau tidak, selama kamu masih istriku, mereka adalah diriku. Jangan lupa, Jenderal Ji, dengan kemampuan Jiang Yan, menghadapi kasus perceraian bukanlah masalah. Apakah kamu begitu membenciku? Yang melakukan kesalahan dulu adalah kamu. Sampai kapan kamu akan melawanku demi dia? Anak perempuan yang tidak berbakti ini tidak tahu baik buruk. Ini salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Hari ini aku yang memutuskan untuk mengusirnya dari keluarga Jiang. Kedepannya kamu pasti akan hidup bahagia bersama Ruo-Ruo. Baik, Ji Yu Heng. Kalau kamu memilih untuk melawan aku bersama mereka, aku akan menemanimu sampai akhir. Tidak ada yang bilang akan membantunya. Mbak Ji, tolong berhati-hati. Kamu hanya anak dari seorang pembantu. Berdasarkan apa kamu bisa menghalangi aku dan Jiang Yao untuk berbicara? Ibu saya bekerja di rumah Jiang. Dia mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Mengejar Jiang Yao juga kebebasan saya sendiri. Jangan biarkan iri hati membuatmu kehilangan akal. Kalau terus begitu, Jiang Yao semakin meremehkanmu. Kau bilang aku cemburu padamu. Ji Yu He, kau gila. Ji Yu He, kau gila. Ji Yu Hang, sudah. Lu Feng. Jiang Yao, ini semua ulahmu. Membawa pria liar ini pulang. Lihat, membuat Yu Hang marah. Cepat bawa pria liar ini pergi dari rumah Jiang. Tuan Jiang yang tua, sebaiknya kamu khawatir tentang kejahatan memindahkan dana grup farmasi itu. Saya sekarang memberi batas waktu bagi kalian untuk segera pindah dari rumah ini, dan tutupi kekurangan itu. Atau aku akan mengirim kalian berdua ke penjara untuk menemani pembunuh itu. Kau jangan mencemarkan nama saya. Itu adalah kerugian operasional. Tidak ada hubungannya dengan penyelewengan aset. Yu Heng, dahulu ibu ini memperlakukanmu seperti anak kandung sendiri. Kau tidak bisa melihat kami berdua, kedua orang tua-tua ini, dianiaya oleh pasangan selingkuh ini. Bukti sangat jelas. Hari ini, apapun yang kalian minta, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Dedi, apakah kamu akan melindungi orang yang menganiaya kami lagi? Dedi, apakah kamu akan melindungi orang yang menganiaya kami lagi? Tidak akan. Dedi tidak akan membantu orang jahat. Jika tidak mendengarkan saran kami, saya akan segera menelepon orang dari kejaksaan untuk datang ke sini, mengusut kondisi keuangan grup Yao Yuan. Saya pindah. Suami tidak bisa pindah. Pergi dari sini. Kita bisa pergi kemana? Meskipun rumah ini bukan atas namamu. Sebagai anggota keluarga, kamu juga punya bagianmu. Kenapa seorang anak haram, kita harus berkompromi hanya dengan beberapa kata? Di dunia ini ada begitu banyak pengacara. Apakah kita masih takut pada seorang anak haram? Cukup, Ruo-Ruo sudah di penjara. Apa kamu masih ingin menemani dia? Semua ini karena kamu yang bebas. Kau ini seperti bencana. Apakah kau harus mengacaukan ketenangan keluarga Jiang kami? Mengacaukan ketenangan keluarga Jiang. Memang kau ini selir dan anak dari pembunuh itu. Anaknya bebas. Kenapa kau tidak mati di luar sana? Kenapa kau harus kembali? Mati. Apa maksudmu ini? Maksud apa lagi? Dia dulu pergi dengan pria liar. Tidak mati di luar. Sekarang malah kembali. Bahkan mau menimpa kita keluarga Jiang. Kiao Ruo. Ruo-Ruo. Kakak Yu Heng. Aku pulang. Kamu gak senang. Kamu gimana keluar? Aku bilang aku tidak bersalah. Polisi sudah menyelidiki semuanya. Tidak mungkin mereka keluar dengan cara apapun. Aku juga harus cari tahu kebenarannya. Sekali lagi aku akan mengantarmu masuk. Kak Yu Heng. Mereka mencemarkan nama baik kita sudah cukup. Tapi apakah kamu tidak percaya sedikit pun pada perasaan kita selama bertahun-tahun ini? Apakah kamu tidak mempercayai aku sama sekali? Ayah,
Kita tidak bisa menghadapinya. Berikan saja semua uang itu padanya. Sebagai putri Anda, saya pasti akan menemani Anda bangkit kembali. Ceritakan tentang putri saya yang baik. Tidak seperti anak perempuan yang tidak berbakti ini. Dia benar-benar ingin membunuhku. HMPH. Tolong kalian berpura-pura sebagai ayah yang penyayang dan anak yang berbakti. Pindah ke tempat lain. Yao Yao, jika kita sekeluarga pergi, kalau itu bisa membuatmu bahagia. Aku dan orang tua akan pergi saja. Di sini tidak menyambut kalian. Keluar dari sini, cepat. HMPH. Jiang Yao, apa yang kamu lakukan ini terlalu berlebihan. Dia tetap ayah kandungmu. Bahkan jika tidak mengingat ikatan keluarga, tindakanmu yang agresif ini juga merusak reputasimu. Jiu Heng, berhentilah berpura-pura baik di sini. Kalau mau membantu Jiang Ruoming, katakan saja. Ah, kakak, bangun, bangun, bangun. Kak, ada yang tidak beres. Rumah kita akan dicuri. Adik, apa yang kamu katakan? Mengecoh rumah apa ini? Ikut aku. Kita hampir kehilangan Dedi kita. Cepat putuskan mereka. Jangan biarkan Mami setuju. Pak Gu, adik tenang saja. Biar aku yang urus. Aku pasti akan memperlakukan Xiao Che dan Xiao Yan seperti anak sendiri. Baik, jaga mereka berdua. Menikahlah denganku. Kak Lu Feng, aku. Ibu, kamu di sini melakukan apa? Aku sudah mencarimu lama sekali. Dedi, ada masalah. Paman Lu akan bangkrut. Mobil kecil, papa mobil kecil. Kenapa kamu baru datang? Papa cepat kembalikan Mami. Kalau tidak kita akan terpisah. Ayo. Lagi baik lakukan tes identitas ayah dan anak lagi. Tidak usah sudah kamu telah memutuskan untuk melakukannya. Kalau begitu, terserah kamu. Bagaimana dengan ibu? Uang sudah hilang, rumah juga sudah hilang. Kita tidak memiliki apa-apa lagi. Saya tidak akan membiarkan bapakmu mengembalikannya kepada Jiang Yao saat dia masih hidup. Bro Lu Feng, apa yang mau kamu lakukan? Jangan terburu-buru, nanti kamu akan tahu. Yao Yao. Kau Yao Yao. Jadilah pacarku, ya. Aku bersedia merawatmu dan Xiao Che serta Xiao Yan seumur hidupku, mencintaimu, melindungimu dan menghormatimu. Bukan Lu Feng Ge. Sebenarnya aku selalu. Yao Yao, jangan terburu-buru menolak saya. Saya masih ada yang ingin saya katakan. Ah. Tidak baik, Paman Lu mau mencuri rumah. Apakah kamu ingin meninggalkan saya dan anak-anak? Kenapa kamu datang? Kalau saya tidak datang, apakah kamu hari ini akan setuju untuk bersamanya? Jangan lupa, kita belum bercerai. Kita masih suami istri sah saat ini. Meski pernikahan kita sementara masih berlaku. Tapi aku pasti akan cerai. Aku bukan mau kamu, bukan apa-apa. Kamu datang menuduh aku dengan orang lain. Apa kalian cuma mau rebut anak lewat pernikahan? Aku sudah bilang padamu, anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Dan aku juga tidak mungkin bersamamu. Aku sudah putuskan menikah. Jiang Yao, Tuan Ji, kamu masih belum pergi. Apakah kamu menunggu aku mengusirmu? Menginvasi rumah orang lain itu bersalah apa? Kau tidak perlu aku jelaskan kan? Kau jangan lupa, aku dan dia belum bercerai. Kita masih suami istri. Mengejar seorang wanita yang sudah berkeluarga, bukanlah hal yang pantas dilakukan oleh seorang pria baik-baik. Pembantu. Bawa Ji Zong keluar. Ji Zong jangan buat saya susah. Tenanglah, saya tidak ingin Anda pergi. Jangan pergi. Tenang saja. Ayah pasti akan menjemput Anda dan kakak ke rumah. Ham. Siapa yang memintanya datang? Apa kamu ingin membuat Mami marah? Ya, maaf, Mami. Kalian berdua. Perasaan Mami, biar Mami yang mengatur. Kalian berdua tidak perlu ikut campur di sini. Dengar tidak? Ayo bawa adik masuk untuk bermain. Jangan lari.
Yao Yao, kalau kamu belum pertimbangkan lagi apa yang tadi aku bilang. Bro Lu Feng. Maaf. Aku belum siap menerima hubungan baru. Maaf, Bro Lu Feng. Xiao Yao, nggak apa-apa. Aku akan selalu menunggumu. Hari ini kamu benar-benar mau mengembalikan semua uang ke Jiang Yao. Tidak memberinya? Anak perempuan yang tidak berbakti ini benar-benar bisa membuatku masuk penjara. Aku sudah mengikutimu puluhan tahun. Pada akhirnya tidak ada apa-apa. Aku bukan mengincar uangmu. Setidaknya harus punya tempat tinggal yang stabil. Kalau tidak, kamu baik-baik saja berdiskusi dengan Yao Yao. Kita beri dia uangnya. Biarkan dia menyisakan tempat untuk kita. Ayo makan dulu. Tunggu sebentar, saya akan membicarakannya dengan baik. Baik. Ayo minum susu. Saya pergi duluan. Lau Jiang, ingat untuk berbicara baik-baik dengan Yao Yao hari ini. Jangan buat dia merasa tersinggung. Biarkan dia merasa tidak nyaman. Mengerti? Aduh. Yao Yao, aku sudah memindahkan semua dana perusahaan sebelumnya. Hari ini aku bawa semuanya. Uang bisa aku berikan padamu. Tapi aku mau mengajukan satu syarat. Kau juga pantas mengajukan syarat. Jiang Yo, aku adalah ayahmu. Aku berbicara padamu dengan baik. Bagaimana kau berbicara padaku? HMPH. Tuan bangga. Lalu, sikapmu terhadap mama seperti apa? Kamu tahu tidak, sikapmu sudah mengancam keselamatan orang lain. Aku bisa memanggil satpam untuk mengusirmu, atau aku bisa mengadukanmu ke pengadilan. Baiklah, anak nakal. Aku ini kakekmu. Kamu tidak bisa lebih sopan padaku. Ada urusan? Katakanlah, jangan menakut-nakuti anak di sini. Baiklah, aku bisa memberikan semua uang itu kepadamu, tapi kau harus memberiku rumah tua itu. Aku dan Bibi sudah sepuh. Kami juga tidak punya tempat untuk pergi. Lagi pula, kau juga saudaraku. Ibu, kau tidak mungkin membiarkan kami tidur di pinggir jalan, kan? Sekarang tahu bahwa aku adalah putri. Aku membawa kehamilan ini. Semua orang menuduh aku berselingkuh. Bagaimana kamu mengusirku? Ketika ibu dipaksa keluar dari rumah, hampir mati di pinggir jalan. Sekarang ingin ibu memaafkanmu. Itu mustahil. Hanya, kalau saat itu kamu bisa memberi lebih banyak cinta ayah dan ibu, mereka juga tidak akan hidup sebegitu menyedihkan sekarang. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Kalian. Bagaimana bisa dikatakan bahwa pejabat boleh menyalakan api, tetapi rakyat tidak boleh menyalakan lampu? Jiang Yao, aku sudah berusaha keras, tapi kamu tetap tidak mau dengar, kan? Kenapa kamu begitu kejam? Jangan pura-pura, aku beritahu kamu, meski kamu mati hari ini, aku tidak akan kasihan padamu. Ibu, sepertinya dia benar-benar tidak bisa. Jangan pura-pura. Cepat telepon. Telepon dokter, ayah. Dokter. Bagaimana kabar saudara desa kami? Ayahku baik-baik saja kan? Masih dalam proses penyelamatan. Saat ini kondisinya belum terlalu menggembirakan. Pak tua ini racunnya sangat dalam. Racun? Ya ampun. Ya Yao Yao, meskipun kamu tidak suka pada ayahmu, kamu tidak bisa membunuhnya begitu saja. Benar? Apa yang kamu inginkan dia tidak memberikannya. Sekarang kamu sudah membuat kami tidak punya tempat tinggal. Sekarang masih ingin membunuh ayahmu. Aku tahu kamu menyimpan dendam karena aku menikahi ayahmu. Tapi ibumu sudah meninggal begitu lama. Siapa yang bilang kalau istri meninggal tidak boleh menikah lagi? Iya, benar. Aduh, ya Tuhan. Saya tidak ingin hidup lagi.
Kamu jangan sampai berpikir seperti itu. Ya, aku bilang lagi. Ah, ah, ini terlalu berlebihan, kan? Karena ayah menikah lagi, lalu merebut harta ayah, juga mengusir ayah keluar rumah. Ini terlalu jahat, kan? Bahkan tidak hanya itu, mereka sudah memberi racun kepada ayah. Kamu bohong? Jangan dengarkan omongannya. Faktanya jelas bukan seperti itu. Ibuku tidak membunuh kakek Jiang. Ayo semua, cepat datang dan adililah. Kalian benar, anakku. Siapa yang mengajarnya seperti ini? Sayang, kakek tidak dipanggil tua. Jadi mereka membenci suami saya. Kamu tidak bersalah. Sekarang aku akan melapor. Aku akan menangkap pembunuh-pembunuh ini. Kamu pembunuh-pembunuh itu. Saya adalah seorang pengacara. Saya bisa membuktikan bahwa Nyonya Jiang Yao tidak melakukan pembunuhan. Bagaimana jika kamu seorang pengacara? Dia adalah ibumu. Kamu bisa membuat bukti palsu untuknya. Aku akan segera melapor ke polisi. Halo, polisi. Saya ingin melapor. Apakah benar Dr. Jiang Lao tidak bisa diselamatkan? Bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Asalkan kita menemukan dokter dewa terbaik di kota Hai. Saya rasa dia mungkin bisa diselamatkan. Dokter Suci. Adikku, pergi cari ayah. Sishi punya banyak koneksi. Dia pasti bisa menemukannya. Dokter Yu, halo. Harap berhati-hati. Aku akan kirim pesan ke Tian-Tian. Agar dia lindungi kamu. Kakak, tenang saja. Aku pasti akan membawa Dokter Yu kembali. Siapa yang melaporkan ke polisi? Aku yang melapor. Aku, teman polisi. Tolong bantu suamiku segera. Ya, dia yang melakukannya. Dia yang keracunan suamiku. Ingin membunuh suami saya. Benar, dia yang dimaksud. Suami saya masih terbaring di sana. Nasibnya belum jelas. Tidak apa-apa, ikuti kami. Saya adalah pengacara untuk Nyonya Jiang Yao. Masih belum jelas apa yang terjadi. Pak Jiang juga belum meninggal. Kalian tidak bisa membawa pergi klien saya. Bapak saya hampir meninggal. Kamu si kecil nakal ini masih menghalangi penyelidikan. Apa sebenarnya yang kalian pikirkan? Aduh, sudah tidak ada keadilan lagi. Yao Yao, kamu terlalu kejam. Apakah kamu menunggu Lao Jiang mati, lalu menyatakan dia tidak bisa membela diri? Ibu, cepat tangkap mereka. Bahkan jika Anda seorang pengacara, tolong jangan menghalangi kami dalam penyelidikan. Kami sekarang akan membawa tersangka pergi. Petugas kepolisian, beri saya sedikit waktu lagi. Saudara saya sudah pergi memanggil dokter ahli. Tunggu sampai dokter ahli menyelamatkan Tuan Jiang. Pasti akan membuktikan bahwa klien saya tidak bersalah. Kita juga tidak boleh menuduh orang baik. Kalau begitu tunggu 1 jam saja. Nanti, entah orang datang atau tidak, kita tetap harus bawa tersangka kembali ke kasus. Baik. Waktu habis, Dewa Pengobatan Yu tidak datang. Petugas segera tangkap kedua pembunuh ini. Bukan Xiao Yan, Xiao Yan. Siapa bilang Dewa Pengobatan Yu tidak datang? Ah, Dedi, tolong bantu darurat di dunia persilatan. Apa? Kamu kenal dengan dukun medis Yu? Mungkin tidak mungkin. Hanya punya waktu 1 jam. Bagaimana kalian berdua bisa menemukan dukun medis Yu? Kalian berdua bajingan. Tak disangka, kan? Dukun medis Yu adalah dokter pribadi Dedi. Apa? Dewa Pengobatan Yu. Tolong bantu aku cepat sembuhkan Nenek Jiang. Agar ibu bisa bersihkan tuduhan yang menimpa dirinya. Baik. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah aku sudah suruh kamu cari beberapa preman untuk hentikan anak kecil ini? Aku jelas sudah menyuruh orang untuk menghentikannya. Kak, tenang saja. Aku pasti akan membawa Dokter Yu kembali. Ayo selesaikan anak ini. Jangan biarkan dia bertemu dengan Ji Yu Heng. Setelah itu, aku akan memberi kalian 1 juta. HMPH, wanita jahat. Untungnya kakakku sudah memanggil Tian-Tian untuk melindungiku. Kalau tidak, kau benar-benar akan berhasil. Kalian. Apa yang kalian rencanakan? Anak-anak. Aku akan membawamu ke taman bermain, kita pergi. Ini buruk. Ibu masih menungguku untuk menyelamatkannya. Apa benar kita akan kalah total kali ini? Kamu, bajingan kecil, berani menggigitku. Kalian semua berhenti. Xiao Zhou, tolong aku. Ada lagi. Tangkap mereka berdua dan jual saja. Aduh, sialan. Aduh, sialan.
Kamu duluan saja. Di sini ada aku. Terima kasih, kakak ipar. Terima kasih, kakak ipar. Jijik. Jangan panggil aku begitu. Aduh. Bu, sekarang kita harus bagaimana? Dokter Dewa ini mungkin tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Pertama, berikan cerita sedih. Kakak Yu Heng, akhirnya kamu datang. Jiang Yao wanita jahat ini, demi kepentingan pribadi, dia bahkan meracuni ayahku. Dia masih di ruang perawatan sekarang. Kehidupan dan kematian sudah cukup lama tidak jelas. Yu Shen juga sudah datang. Pak Tuan akan segera sadar. Saat itu, siapa yang benar-benar pelaku? Tentu saja akan terungkap kebenarannya. Ayo kita pergi, Mama. Yao Yao, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Bu, kenapa kamu menarik saya? Kenapa saya punya anak perempuan yang sebodoh ini? Sudah dikejar bertahun-tahun, tidak bisa mendapatkan seorang pria. Ji Yu Heng memang tidak suka saya. Apa yang bisa saya lakukan? Hati-hati sedikit akhir-akhir ini. Jangan biarkan Jiang Yao dan Ji Yu Heng menemukan kejadian tahun lalu. Ji Yu Heng telah memanggil dokter dewa. Saya khawatir rencana kita akan gagal. Kita harus bersiap-siap lebih awal. Tapi siapa yang menyelamatkanmu dari penjara? Kau tahu dari mana? Kau adalah putriku. Aku sangat memahami pikiran kecilmu ini. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Kau tidak bisa keluar. Kami sekarang butuh bantuannya. Haha. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Selamat, Tuan Ji. Operasi Nyonya Ji sangat berhasil. Beliau sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Dokter Yu, terima kasih kali ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Menyembuhkan orang sakit adalah pekerjaan saya. Hanya saja, gejala pasien ini tidak tampak seperti keracunan mendadak. Setelah pemeriksaan saya, seharusnya itu racun kronis. Sekali terganggu, akan mempercepat efek racun. Menarik? Tidak heran. Pasti itu Jiang Ruo dan ibunya. Mereka terlalu kejam. Demi uang dan rumah. Bisa membunuh ayah dan suaminya sendiri. Semoga polisi cepat menangkap mereka. Agar mereka tidak merusak masyarakat. Mama, aku punya cara untuk menemukan mereka. Benar, ayah, kamu harus melindungi mama dengan baik. Biarkan aku dan kakak yang urus soal mencari orang. Tidak, terlalu berbahaya. Bagaimana kalau mereka nekat dan melampaui batas? Tenang, ada Tenten di sini. Tak seorang pun berani menyakiti kita. Ayo. Xiao Yan, Xiao Ce. Bagaimana kalau saya antar kamu pulang? Oh, tidak perlu. Jiang Zong, laporan orang tua yang Anda minta kemarin sudah siap. Lihat ini. Bukankah kita mau mencari orang? Kenapa ke sini? Saya sudah mengirim orang untuk mengawasi mereka. Begitu ada perkembangan, mereka akan segera melapor kepada saya. Oh ya, Tian, hari ini adalah festival Kiksi. Yang paling mendesak adalah mengatur kencan untuk papa dan mama. Jadi kalian bilang mau cari orang. Hanya mencari alasan untuk pergi. Tidak mengherankan kamu adik ipar kecilku. Langsung paham. Jangan panggil aku adik ipar kecil. Ayo tunggu sebentar. Aku cari mamiku. Jiang Ce, kamu cari ayah dan Tian buat dekorasi acara. Hari ini kita akan mengadakan pertemuan jembatan burung layang. Bukankah kita bertiga makan bersama? Dia datang untuk apa? Semangat, ayah. Semangat. Selamat Hari Kiksi. Hari ini hari apa? Kamu tidak merasa tidak pantas memberiku bunga? Sanyang, berikan aku sekali kesempatan. Ya, tidak mungkin. Lalu Xiao Zhao dan Xiao Yan bagaimana? Kamu akan terus menipuku sampai kapan? Aku sudah melakukan tes paternitas. Mereka memang anakku. Direktur Ji, laporan orang tua yang Anda minta sudah selesai. Silakan lihat.
Saya sudah memberitahumu sebelumnya. Mereka adalah anakmu. Kamu sendiri yang tidak percaya. Yu Heng, percayalah padaku. Anak ini benar-benar milikmu. Saya tidak berselingkuh, Yu Heng. Yu Heng. Sekarang kamu ingin mengakui mereka sudah terlambat. Ji Yu Heng. Hubungan kita sudah terputus 5 tahun yang lalu. Hatiku yang mencintaimu sudah mati 5 tahun yang lalu. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Dengarkan aku menjelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskan. Sekarang kamu ingin mendapatkan hak asuh kedua anakmu. Tidak bisa, nak. Ayo kita pergi. Ayah, jangan putus asa. Saya dan kakak akan selalu membantu ayah. Xiaoyan, mobil kecil. Dulu ayah juga tertipu orang lain. Melakukan banyak hal yang menyakiti mama kalian. Tapi apakah kalian bersedia memberi saya kesempatan? Saya minta maaf kepada kalian. Itu tergantung pada penampilanmu. Saya pasti akan berusaha lebih baik ke depannya. Xiaoyan, Xiao Che, pergi. Dua tuan muda, bantu saya sekali lagi. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Kamu adalah orang yang sepenuhnya dibenci oleh Ji Yu Heng. Ada yang bisa saya bantu lagi? Saya tahu kamu ingin yang dari Ji Corporation, tapi tidak memungkinkan. Saya yang akan urus nanti. Saya jamin tidak akan ada yang mencurigai kamu. Belakangan ada tender. Saya tertarik dengan proposal tender dari Ji Yu Heng. Saya masih karyawan dari Ji Corporation saat ini. Aku akan membantumu mencuri. Tapi sekarang polisi sudah mulai menyelidiki aku dan ibuku. Aku perlu kamu mengatur orang untuk mengeluarkan aku dan ibuku ke luar negeri. Kamu tidak berhak bernegosiasi denganku. Segera ajukan tawaran untukku. Ayo, ibu, pergi. Sudah ditemukan. Tuning membeli racun kronis di pasar gelap beberapa hari yang lalu. Ini adalah rekaman pengawasan dari toko pasar gelap. Manayer, orang kita telah mengikuti Jiang Luo dan ibunya. Teruskan mengikuti, jangan sampai mengganggu mereka. Cepatlah, kalau tidak kamu akan terlambat. Bu, aku belum selesai mengemas barangku. Semua ini adalah barang kesayanganku. Sayang, apa? Di mana saja bisa beli permata. Pembunuh, kalian kabur. Sekarang kami curiga kalian berdua membeli narkoba dan membunuh Tuan Jiang. Sekarang tolong ikut kami untuk pemeriksaan. Pembunuhan. Kalian berdua, apakah kalian dibayar oleh kedua anak nakal ini? Mereka disalahkan. Bukti sudah diberikan kepada polisi. Busu, jangan lupa untuk tidak menggunakan kartu kredit Anda saat berbelanja di pasar gelap berikutnya. Jangan gunakan kartu kredit Anda sendiri. Aku yang menambahkan obatnya. Ibu, selamatkan dirimu. Cepat pergi. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Tidak bisa. Kalian berdua harus kembali untuk operasi penyelidikan. Racun itu saya yang beli. Orang itu juga saya yang bunuh. Bu, kamu ngomong apa sih? Anakku tidak tahu apa-apa. Dia tidak bisa pergi. Karena Jiang Ruo terlibat dalam penjebakan saya 5 tahun lalu. Bu, jebakan apa? Kamu punya hak apa untuk menyebar fitnah di sini? Mereka harus memiliki bukti untuk menangkap seseorang. Kami akan menyelidiki ini dengan jelas. Sekarang kalian hanya perlu kembali bersama kami dan kooperasi dalam penyelidikan. Ah, cepat lari. Halo semuanya. Semoga kalian menikmati filmnya. Semoga kalian memiliki hari yang baik. Terima kasih semuanya. Jiang Yao, kau yang telah memaksaku ke jurang keputusasaan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Anak-anak, kalian benar-benar hebat. Kalian sudah membantu ibu membersihkan nama baiknya dengan cepat. Penjahatnya sudah tertangkap. Mama dan kakak akan selalu melindungimu. Aku mengerti. Yao Yao. Kamu datang apa? Bukankah aku sudah cukup jelas? Jangan ganggu kehidupan kami, kita pergi.
Mereka mencuri kekasihku. Ambil segalanya dariku. Semua pergi mati. Kalian semua pergi mati. Hati-hati ayah astronot ayah. Ayah astronot ayah. Ji Yuheng. Apakah kamu mencintai Jiang Yao sampai sejauh ini? 5 tahun lalu kamu menyuruh Jiang Ruo untuk menyakiti aku. Sekarang malah menyelamatkanku. Ji Yuhe, kau sebenarnya mau apa? Jangan anggap kalau kamu menyelamatkan aku dan anakku. Aku akan memaafkanmu. Hentikan. Kaki ini meskipun tidak apa-apa, justru kamu yang membuatnya bermasalah. HMPH, masih ada lagi. Kapan saya menyuruh Jiang Ruo untuk mencelakai kamu? 5 tahun yang lalu, kamu mengunciku di dalam rumah, memberikan kunci kepada Jiang Ruo, memintanya untuk menanganiku. Kalau bukan karena petunjukmu, apakah dia berani melakukan itu? Aku sudah lama ingin mengatakan ini padamu. Aku tidak pernah percaya bahwa kamu akan berselingkuh. Saat itu aku menguncimu di kamar, karena takut rumor itu mempengaruhimu. Aku ingin melindungimu. Aku ingin menunggu anak lahir. Kita lakukan tes DNA untuk membuktikan ketidakbersalahan. Jiang Ruo yang memberitahuku bahwa kamu melarikan diri dengan Lu Feng. Itu Jiang Ruo. Jiang Yao. Sekarang kesalahpahaman telah dipecahkan. Apakah kita bisa memperbaiki hubungan? Ji Yuheng, meskipun ini adalah kesalahpahaman, tapi kamu telah menyakiti aku dan anak-anakku dengan nyata. Aku sudah tidak punya tempat untukmu di hatiku lagi. Aku tetap harus mengajukan perceraian. Baik. Apakah itu berarti aku bisa mengejarimu lagi? Aku, hahaha. Mama, haha. Polisi sudah memeriksa rekaman CCTV. Sekarang sedang mencari orang yang menabrak ayah. Percaya mereka akan segera menemukan tersangka. Terima kasih atas kerja keras kalian. Pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Sekarang saya hanya ingin membesarkan kedua anak dengan baik. Hal-hal lain saya tidak ingin memikirkan. Tidak peduli berapa lama. Saya tetap bisa menunggu kamu. Seperti yang kamu inginkan. Kita sudah bercerai. Selamat ya. Akhirnya kamu bebas. Iya, akhirnya aku bebas. Tidak tahu apakah aku berhak. Tolong ajak Xiao Yan dan Xiao Che makan malam bersama. Tentu saja boleh. Akhirnya Mama dan Dedi sudah saling mengerti. Memang harus dirayakan dengan baik. Kakak bilang benar. Ayo kita pergi. Ayo jalan. Dokumen lelang sampah belum berhasil dicuri. Kenapa harus membuat ular keluar dari semak-semak? Jiang Yao, wanita brengsek itu, membuat ibuku di penjara. Dia meskipun mati juga adalah balasan yang setimpal. HMPH, Tuan Muda kedua, kecelakaan sudah ditangani. Mobilnya sudah dihancurkan. Malam ini Ji Yuheng dan Jiang Yao tidak ada di kantor. Saya sudah menyuap keamanan internal Qi, agar mereka menghapus semua rekaman tentangmu. Kalau malam ini kamu lagi nggak bisa curi dokumen tender lagi. Aku akan langsung antar ke depan pintu kantor polisi. Baik, Tuan Muda 2. Aku akan pergi sekarang. Biar Yi Feng siap-siap. Kenapa nggak ada? Di mana Ji Yuheng meletakkan dokumen tender? Ternyata, ya, Ji Yuheng, kau masih menyimpan barang yang diberikan oleh wanita itu.
Setelah Ji Heng menunggu kamu kalah dalam lelang melawan grup Lu. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menjelaskan kepada pemegang saham Yao, jabatan Presiden Ji ini akan segera menjadi milikku. Hehehe. Aduh, nakal sekali. Hehehe. Mobil kecil. Dedi, mobil kecil ya. Ayo peluk. Kenapa jadi berat? Makan apa yang enak? Coba cerita sama Dedi. Jizong, sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Yao Yao Xiaoyan. Baiklah, ayo pergi. Hahaha. Saya yakin semua orang sudah lama menunggu. Hasil lelang proyek Shanghai sudah keluar. Mari kita ucapkan selamat kepada perusahaan Yifeng di bawah Liu Xi. Akhirnya berhasil memenangkan lelang investasi ini. Selamat. Ji Yuheng. Karena Jiang Luo yang tidak berguna itu tidak bisa merusakmu. Biarkan aku turun tangan langsung, agar kamu hancur reputasinya. Tuan Lu. Selamat. Terima kasih, Tuan Ji. Saya mewakili grup Lu untuk mengikuti tender ini. Perusahaan anak kami. Kapan bilang mau ikut tender? Selamat, Tuan Lu. Sebuah anak perusahaan Lu yang tidak terkenal. Ternyata mengalahkan Ji dan perusahaan induk Lu. Tuan Lu, pulang nanti harus bagi bonus yang banyak. Pasti. Pasti. Tuan Ji, sayang sekali untuk kalian. Satu surat harganya hanya lebih tinggi 100.000 dari kalian. Saat itu saya melihat. Saya mengira itu adalah milik keluarga Lu. Yang lebih dulu melihat dokumen tender dari keluarga Ji. 100.000? Apakah kamu tidak bisa berbicara? Dengan cara seperti ini, bagaimana kamu bisa memimpin pertemuan tender, Tuan ini? Menyebarkan rumor itu adalah tindakan ilegal. Kamu tidak mungkin tidak tahu kan? Kalian berdua anak kecil bagaimana bisa bicara dengan orang dewasa? Dua bayi ini benar-benar baik. Kalau begitu, Pak Lu dan Pak Ji, kalian sibuk dulu. Saya permisi dulu ya. Itu. Bagaimana kalau saya yang mentraktir makan? Tidak usah. Tender kali ini berkaitan dengan pencapaian kinerja kota G di paruh kedua tahun ini. Karena kita sudah gagal. Saya perlu kembali dan menjelaskan kepada para pemegang saham. Nanti kita janjian lagi ya. Tuan Ji, tentang kasus plagiarisme Ji terhadap Lu yang lalu. Sudah merusak reputasi grup Ji. Sekarang Ji sedang mengadakan tender untuk proyek Shanghai. Kalah lagi dengan keluarga Lu. Bagaimana kamu bisa menjadi CEO? Kelompok Lu belum berusia 10 tahun. Dalam hal kekuatan, sudah hampir melampaui kelompok Ji yang telah didirikan selama puluhan tahun. Sekarang semua orang mengatakan, kelompok Lu akan melalui proyek Shanghai. Memperluas monopoli pasar, menggerogoti keuntungan grup kami. Tahukah kamu seberapa besar pengaruhnya terhadap harga saham grup Ji? HMPH. Kalau bos keluarga Ji tidak mampu, saya tidak keberatan mengganti pemimpin. Dalam beberapa tahun terakhir, Ji Jun mengelola cabang Ji di luar negeri dengan sangat baik. Saya percaya dia bisa membawa kelompok Ji ke arah yang lebih baik. Kembali ke puncak. Tolonglah para direktur tenang. Ini bukan apa yang ingin dilihat kakak laki-laki kita. Gagal dalam penawaran juga bukan apa yang kita inginkan. Saya sudah mengirim orang untuk memeriksa rekaman pengawas. Percayalah jawabannya segera akan ada. Apa maksudmu? Saya telah memeriksa semua laporan tender dalam beberapa tahun terakhir. Tidak pernah ada harga yang hanya berbeda 10.000. 10.000? Atau mungkin itu hasil uji jalan. Atau mungkin itu hasil uji G. Ada dinding dalamnya. Jucun benar. Kegagalan tender kali ini memang mencurigakan. Kita harus menemukan pengkhianatnya, agar dia bertanggung jawab atas hal ini. Kepala Ji sudah menemukan pengkhianatnya. Segera tunjukkan kepada kami. Kami telah memeriksa semua pengawasan. Di grup Ji 2 hari sebelum rapat tender, orang yang mencurigakan saat ini hanyalah wanita yang memegang kepala Ji kembali ke kantor. Setelah diselidiki, wanita ini adalah mantan istri Jenderal Ji, Jiang Yao. Sekarang bekerja di grup Lu. Ji Yuheng,
Apalagi yang bisa kamu katakan? Kamu seorang presiden yang terhormat. Ternyata dimainkan oleh dua saudari Jiang. Satu dituduh plagiarisme. Yang satu kehilangan proyek Shanghai. Kenapa kamu masih berani duduk di posisi CEO? Jiu Heng, kali ini meskipun kamu tidak mati, aku tetap akan membuatmu terluka parah. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ini Xiang Yang. Hari itu aku yang menyuruh dia mengantar aku pulang. Ayo, mari kita rayakan cerai kita. Direktur Ji, ada dokumen penting yang perlu Anda tanda tangan. Saya sudah letakkan di meja kantor Anda. Baik, terima kasih. Kamu begitu senang bercerai denganku ya? Minum sampai sebanyak ini. Sudah bertahun-tahun. Akhirnya bisa makan bersama kamu. Senang juga. Bagaimana kalau saya antar kamu ke kantor? Kak, tolong sadar sedikit ya. Bahkan jika kamu memintanya untuk mengantarmu pulang. Bahkan jika dia tidak merencanakannya sejak lama. Apakah mungkin dia mengambil kesempatan setelah kamu mabuk? Untuk melihat dokumen catatan kita. Jiu Heng, ini rumahku. Jika kamu datang, hanya untuk menjatuhkanku dengan tuduhan yang tidak berdasar. Tempat ini tidak menyambutmu, silakan pergi. Dedi Mami, bicaralah dengan baik, jangan berkelahi. Maaf, aku percaya padamu. Tapi malam itu, selain kamu yang datang ke kantorku, tidak ada orang lain lagi. Selain itu, pin berangkasku adalah pin Dedi. Ada apa? Kata sandinya adalah tanggal lahir ibumu. Selain aku, tidak ada orang lain yang tahu pengaturan kata sandi ini. Dia tidak berbohong padaku. Selama 15 tahun, dia selalu memikirkan aku. Selain mamaku. Keluarga mamaku juga tahu tanggal lahirnya. Mengenai kamu yang menggunakan ulang tahun mami sebagai kata sandi, orang yang tahu hubungan kalian bisa langsung menebaknya. Apa mungkin itu Jiang Ruo? Benar. Iya. Informasinya masih ada di kantor. Dia juga bisa masuk ke kantorku kapan saja. Tapi hari itu saya memeriksa rekaman. Semua video di kantor saya dihapus. Tidak bisa diverifikasi. Dedi, Mama mempercayakan padaku. Xiao Ce, video-video ini apa? Papa, untuk mencegahmu berbuat buruk kepada Mama. Saya meretas rekaman pengawasan di kota G. Ini semua adalah rekaman video pengawasan di kantormu. Cepat lihat apakah ada tersangka. Tidak mungkin, dia bukan orang seperti itu. Sudah kapan ini? Kau masih membela kedua saudari itu. Faktanya sudah di depan mata. Kau masih tidak percaya. Kakak, kamu sangat mengecewakan aku. Semua? Aku akan menyelidiki hal ini dengan jelas. Jika memang karena aku kegagalan dalam lelang ini, aku akan mengundurkan diri dari posisi presiden, dengan sukarela melepaskan jabatan presiden. Tapi jika terbukti hal ini tidak ada kaitannya dengan Jiang Yao, aku berharap kalian semua bisa memberinya keadilan. Aku beri waktu 3 hari. Jika bukti tidak bisa dibuktikan, kamu harus mengundurkan diri. Nanti jangan menyesal kami tidak memberi kelonggaran. Hahaha. Xiao Yao. Bukankah kamu pergi untuk menenangkan direktur? Mengapa kamu di sini? Xiao Yao, aku tanya kamu. Kau pernah mencuri lihat dokumen tender tentang grup Shanghai untuk kota G. Jiu Heng, kau menganggap keluarga Yao di rumahku seperti apa? Ini sangat penting bagi saya. Pada malam itu, saat kau mengantarku pulang ke kantor, kau benar-benar mencuri lihat. Jiang Ruo, kemana dia pergi? Abang Yu Heng, lihatlah, dalam 5 tahun hubungan kita, tolong biarkan aku pergi. Hubungan kita hampir membuatku mati dalam kecelakaan mobil itu. Apa hubungan? Apa? Kau tahu itu aku. Aku hanya menebak. Tapi ternyata kau mengakuinya dengan begitu mudah. Kak Yuan Heng, aku tidak sengaja menabrakmu. Yang ingin kutabrak adalah si jahat Jia Yao. Kau tahu itu. Aku mencintaimu. Bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Jangan berakting lagi. Rekaman perusahaan sudah diperiksa. Pergi ke kantorku untuk menyalin dokumen. Itu kamu.
Kamu terus bilang cinta. Perusahaan pertama-tama merusak reputasi. Kemudian perusahaan kehilangan proyek Shanghai. Apa yang diberikan juara 3 padamu? Hingga kamu begitu setia bekerja untuknya. Kamu sudah tahu. Hahaha. Shiyuhe, aku jadi seperti ini hari ini. Semua karena kamu memaksaku. Setelah Jiayu pergi, aku sudah menemanimu selama 5 tahun. Tapi kamu bahkan tidak melirikku. Shiyuhe, apakah aku terlihat sangat konyol di hadapanmu? Sampai ke dewan direksi. Kamu harus mengaku atas kejahatanmu dengan Jikun. Aku masih bisa mempertimbangkan hubunganmu dengan Wan Er. Dan berbicara di depan hakim untuk membela dirimu. Jika tidak, siapkan diri untuk habis hidup di penjara. Tuan Ji. Aku salah, aku salah. Kita menemukannya. Sosok ini. Cara berjalan ini pasti Jiang Ruo. Tapi, mengapa wanita jahat ini mengambil risiko tertangkap? Untuk menjebak Dedi. Apa manfaatnya bagi dia dengan melakukan ini? Sebelumnya, Jiang Ruo juga beberapa kali lolos dari hukuman hukum. Pasti ada seseorang di belakangnya yang membantunya. Orang ini pasti adalah penerima manfaat terbesar dari kejadian ini. Kamu bilang orang ini mungkin adalah juara ketiga. Adikku, juara ketiga dalam beberapa tahun ini berkembang sangat baik di luar negeri. Saat ini sudah memiliki kekuatan yang cukup besar. Ingin dia menjadi presiden dari klan Ji. Dia pasti bukan orang yang mau menjadi daun hijau. Jika Jiang Ruo memiliki seseorang di belakangnya, banyak kemungkinan itu adalah ayah dan ibunya. Kalian tenang saja, aku dan adikku pasti akan membuktikan kalian tidak bersalah. Kami tidak akan membiarkan orang lain menindas kalian. Jiang Lu, kita telah menemukan Jiang Ruo melalui sistem pengenalan wajah di sistem transportasi. Dia sekarang sedang menuju ke pelabuhan. Sepertinya dia akan mencoba menyelundupkan diri dengan kapal. Dia mungkin akan melarikan diri dengan cara itu. Tidak baik, Jiang Ruo akan melarikan diri. Apa? Hah, Tuan Muda? Tidak baik. Orang-orang di pelabuhan melapor. Jiang Ruo ditangkap oleh Ji Yuheng. Apa yang kau katakan? Hah? Tuan Muda, jika Jiang Ruo mengungkapkan rencana kalian, kemungkinan besar Anda tidak hanya tidak akan bisa mengambil alih posisi Presiden KS, tetapi bahkan mungkin tidak akan bisa tetap tinggal di grup KS. Grup KS juga sulit untuk dipertahankan. Sampah? Sampah. Tidak bisa. Saya harus menunggu sebelum Ji Yuheng mengungkapkan saya. Harus melakukan sesuatu. Segera panggil seseorang. Kalau sudah benar-benar pecah belah. Tak perlu lagi bersembunyi dan menahan-nahan. Ji Hao awalnya berniat. Dalam persahabatan bersaudara, memberimu jalan keluar. Ini karena kamu yang memaksaku. Jika Ruo melanggar hukum, sudah tentu akan dihukum oleh hukum. Kamu memiliki niat pribadi terhadapnya. Kamu sudah melanggar hukum. Sekarang, sebelum kamu terjebak lebih dalam, segera serahkan diri. Ya. Serahkan diri dan biarkan kamu memimpin kekuasaan Ji. Apa kamu menganggap saya bodoh? Saya tidak berniat menguasai Ji sendirian. Aku jadi presiden Ji. Itu keputusan dewan direksi. Kalau begitu, ceritakan padaku. Dari kecil sampai besar, apa yang kurang dariku? Hanya karena kamu kakak. Keluarga selalu memberi semua sumber daya padamu. Selalu aku yang melakukan pekerjaan paling kotor. Selalu aku yang membangun kerajaan ini lalu memberikannya padamu. Adilkah? Atau tidak adil? Jadi mulai hari ini, aku akan menguasai teknisi sendirian. Surat pengunduran diri ini untukmu. Dan kontrak jual beli saham keluarga Ji ini. Tanda tangani kedua-dua kontrak ini. Melihat hubungan persaudaraan kita, aku akan memberikan satu jalannya hidup kepada keluargamu. Kamu berbicara dengan sungguh-sungguh. Tentu saja tidak bisa menandatangani. Tidak bisa menandatangani Yu Heng. Kalau kamu tetap menandatangani, dia juga tidak akan membiarkan kita pergi. Tapi aku tidak berani mempertaruhkan nyawamu. Tidak bisa. Sekarang kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Lepaskan dia. Tunggu sebentar. Siksi, apa maksudmu?
Ayah, tolong selamatkan aku. Hei, Ji Yuhang. Sekarang Jiang Yao dan kedua anakmu ada di tanganku. Jika tidak ingin mengumpulkan jasad mereka, bawa Jiang Ruo ke sini untuk bertemu denganku. Hanya kalian berdua yang boleh datang. Mengerti maksudku? Kiki, jangan gerakan mereka. Aku akan datang sekarang. Jangan takut. Sebentar lagi ayah akan datang menolong kita. Ya. Jiang Yao? Oh Jiang Yao. Apa sebenarnya sihir yang kau miliki? Sudah 5 tahun, kakakku masih terbayang-bayang kamu. Sebentar lagi aku akan membunuh Ji Yuheng. Atau kamu datang dan jadilah milikku. Kalian berdua, layani aku, berani menggigitku. Lanjutkan. Lanjutkan. Lepaskan dia. Wah, sudah datang begitu cepat. 2, Tuan Muda, saya tidak memberitahunya apa-apa. Tenang saja, orang bodoh itu sudah mengirimmu ke luar negeri. Apa kamu masih bisa ditangkap? Apakah kamu tahu? Jika bukan karena kamu, mengapa saya harus merusak hubungan dengan kakak saya? Keluarga saling melukai? Ya, maaf, Tuan Muda 2. Ah, tidak apa-apa. Xiao Ruo, hati-hati, Tuan Muda R. Kau dan aku berubah pikiran. Kamu tahu terlalu banyak. Hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Anak kecil jangan lihat. Hanya kau binatang. Bro, aku baru saja membunuh seorang mata-mata di dekatmu. Kamu tidak memuji aku, malah mencela aku. Aku sebagai adik merasa sangat sedih. Kiki, apa maksudmu, bro? Tenang dulu ya. Segera kita akan berpisah. Aku telah menyiapkan sebuah hadiah besar untukmu. Aku berharap kamu suka Jiang Yao. Xiao Zheng, Xiao Yan. Tenang, aku akan membawa kalian keluar. Ah. Juara ketiga, urusan keluarga Ji. Mengapa harus melibatkan ketiganya? Ini urusan keluarga Ji. Giliran siapa anak penjaga bayi ini ikut campur. Jika bukan karena kamu menggoda istri kakak iparku, pernikahan kakak laki-lakiku tidak akan begitu tidak bahagia. Aku juga tidak mungkin bekerja sama dengan Jiang Ruo. Satu persatu meruntuhkan kakak laki-lakuku. Lu Feng, keluarga kita menjadi seperti ini. Kamu adalah pelaku utamanya. Jika tidak karena Lucy selalu bertentangan dengan kelompok bisnis Jiashi kami. Kakakku juga tidak akan terdesak ke jalan buntu olehmu. Dan tidak akan kehilangan cintanya, kehilangan pekerjaannya. Sekarang bahkan nyawanya hampir hilang. Teman, kamu memang berusaha menyakiti kakakmu. Kenapa semua kotoran ini harus ditimpakan padaku? Jangan. Kakak membunuhnya. Saya akan segera membiarkan keluarga kalian pergi. Ya. Kenapa kalian tidak menyukai hadiah besar ini? Dia adalah rival cinta yang kamu benci selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, dia bersama saudara ipar kamu. Kalau bilang tidak ada hubungan, tidak ada yang akan percaya. Jangan sok berbicara sembarangan. Saya dan Jiang Yao tidak ada apa-apa. Jangan dengarkan omongannya. Lihatlah. Jelas-jelas berselingkuh. Dia membicarakannya seolah cinta sejati. Cepat bunuh dia. Aku akan segera membebaskan seluruh keluargamu. Ji Jue, kamu memang cukup kejam. Jika aku membunuhnya, aku akan membebani orang lain dengan nyawa. Sejak saat itu aku tidak bisa kembali ke tanah air lagi. Dan tanpa keluarga lu, grup lu juga akan kehilangan pemimpin. Saat itu, kita tak akan bisa bersaing lagi dengan grup Ji. Kamu terus mengatakan bahwa itu demi orang lain. Padahal sebenarnya demi keinginan pribadimu sendiri. Junjun, kenapa dulu aku tidak menyadari bahwa kamu begitu munafik? Kakak? Kamu bilang begitu tentang adik sendiri. Sungguh mengecewakan aku atas ketulusan cintaku padamu. Anggap saja kamu membantuku sebelum pergi. Kenapa kamu tidak bisa membantuku? Saudaraku tidak mau membantuku. Kalian bantu bujuk dia. Kalian mau apa? Lepaskan anak itu. Jangan sentuh anak itu. Ji Yuheng. Sekarang aku akan menghitung hingga 3. Jika kau tidak menusukku, biarkan saudara-saudaraku menusuk kekasih dan anakmu. Tadi aku memegang ujung pisau dengan tangan. Sama sekali tidak menusuk. Kijun tidak menyangka sampai akhirnya. Kau tetap tidak bisa mengalahkan kakak. Kau yang kalah? Ya. Mufeng hari ini benar-benar menakutkan saya. Saya pikir kamu benar-benar akan mati. Atau mungkin itu si Yoji yang paling cerdas. Kalau tidak, mungkin saya sudah meninggal hari ini. Tenang saja, Jisun sudah ditangkap. Pencemaran nama baik, dan pembunuhan sengaja. Mungkin dia tidak akan pernah keluar dari penjara. Tidak akan ada yang menyakiti kita lagi. Kamu mau apa?
Pria dan wanita tidak boleh terlalu dekat. Xiaoyan, suaramu masih di sini. Bagaimana kamu memberi contoh kepada mereka? Jiu Hao, kamu sudah bercerai dengan Jiang Yao. Aku berhak bersaing secara adil denganmu. Kamu sudah di luar negeri bersamanya selama 5 tahun. Dia tidak pernah bersamamu. Takutnya dia hanya menganggapmu sebagai kakak besar. Jangan merendahkan diri lagi. Sebelumnya aku tidak bermaksud begitu. Tapi hari ini melihat penampilan heroik Kak Lu Feng, aku rasa, aku harus mempertimbangkan kembali hubunganku dengan Kak Lu Feng. Hari ini pahlawannya jelas-jelas aku. Dedi cemburu. Hahaha. Mami, kenapa kita harus begitu sembunyi-sembunyi? Bukankah kita mau pergi ke pantai? Bukankah baru-baru ini Dedi dan paman lu berdua terlalu agresif terhadap Mami? Sampai Mami ketakutan. Kenapa kamu datang? Xiaoyan bilang mereka mau berlibur. Jadi aku cuti seminggu untuk menemani mereka. Kamu. Xiao Ce, bukan kamu yang bilang kalian mau pergi. Hanya memberitahu aku seorang saja. Dedi, aku juga nggak tahu kakak akan memberitahu Unclelu. Yao Yao, naik mobil. Mami, kita harus naik mobil siapa? Ya. Kita berdua nggak mau naik siapa-siapa. Lari cepat. Hahaha. Terima kasih telah menonton film saya. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini, agar kami dapat meningkatkannya lebih lanjut untuk melayani Anda dengan lebih baik. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.